bagian mana dari Alkitab yang tidak saya tahu? Jelaskan coba. Oke, Bagaimana? saya uji Anda. Kalau saya uji ada Anda. tadi pertanyaanmu tentang Iya, Alkitab atau tentang kekritenan saya uji. yang tidak bisa saya Oke, jawab, saya uji. baru kamu ngomong Saya gitu, uji gitu loh. Anda. Oke, saya uji. Buka Lukas pasal 3 nomor 23. Saya mau uji dulu kepahaman Anda tentang Bible. Oke, saya Silakan lagi dibuka. nyetir ini. Saya lagi nyetir. Bacakan aja, bacakan. Lukas 3 pas tidak, jangankan nama Yesus di Al-Qur'an. Saya pastikan Yesus sendiri nggak tahu kalau dia dipanggil Yesus. Nama dia bukan Yesus kok. Nama dia bukan Yesus. Dia orang mana? Emang dia pakai bahasa Yunani apa? Jadi kita orang Dia nggak Kristen kenal nama lebih dia. kitab suci kita dan kita lebih Brother, saya mau tanya, brother, Yesus itu bahasa sehingga tidak ada nama Yesus di kitab suci Al-Quran. Jadi Iya, tidak ada nama Yesus. Saya sudah tidak sama. Iya, Ya, saudari. nggak apa-apa, nggak sama. Iya, Oke. saya akui nggak sama Jadi karena kalian menyembah. Yesus bukan Muslim, ya. Iya, Yesus nggak juga bukan mungkin Muslim. sembahan kalian Muslim. Oke. Sembahan kalian masuk Makasih. neraka kok nanti. Ya, itu. Ya, oke ya. Itu. Iya, loh. Gimana tulisannya? Surah Gimana Al-Anbiya ayat tulisannya? Ada Yesus. 98. Coba Loh, dibaca, ini ada gimana kata-kata ini? Yesus nggak di situ? Kan saya sudah bilang di Al-Quran saya nggak ada Jangan, kata. itu kitab Duh, sucimu sendiri, masa kamu pelintir begitu? Nggak ada kata-kata Yesus di situ, makanya Rifa. dengar dulu kalau saya ngomong. Kalau seandainya Anda cuma Nggak ngomong ada sendiri nama, nggak mau nggak dengerin ada yang tertulis diskusi namanya. nggak ada tertulis Yesus Ya, di yang kitab bilang suci. tertulis yang bilang tertulis Yesus siapa, Bre? Nah itu tadi kamu bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa, Ustaz Hanafi, Bang Ardiansah, dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Untuk masuk di dalam ruang akademik. Tapi kalau untuk mengajarkan kami umat Islam, kami ini diperintahkan untuk taqilun, berakal. Jadi tidak mungkin dan mustahil kami belajar kepada orang yang tidak pernah belajar sungguh-sungguh dan tidak mengerti. Sedangkan orang yang sudah belajar saja belum tentu dia menguasai materi yang diajarkan kepadanya karena proses kehidupannya berjalan. Apalagi orang yang tidak serius dan tidak selesai. Jadi Anda ketika mau mengajarkan kami, sementara Anda sendiri, mohon maaf, validasi bahwa Anda mengerti atau tidak itu kami belum tahu, tiba-tiba ingin mengajarkan kami, Anda ini masuk kepada ciri-ciri orang NPD. Tahu NPD, Narcissistic Personal Disorder. Orang-orang yang tidak punya kemampuan tapi ingin terlihat mampu. Orang-orang yang tidak punya ilmu tapi ingin terlihat berilmu.
Nah, kami umat Islam ini diperintahkan untuk berhati-hati dalam menerima informasi, apalagi dari orang fasik. Nah, biar kita tidak bertele-tele, saya ingin Anda di sini duduk bersama kami dan boleh mengajar asal Anda itu terbukti bahwa Anda mengerti. Saya mau tanya sama Anda dulu, Anda mengerti tidak apa yang dimaksud dengan ontologis dan epistemologis? Silakan. Ini dasar dalam mata kuliah teologi, ini hal yang dasar loh. Baik, begini. Tadi kan Anda sudah mengambil kesimpulan bahwa Anda tidak mau diajari dengan orang yang tidak lulus teologi ya, oke? Jadi percuma saya jelaskan ini. Salah. Kira. Diksinya bukan begitu. Saya tidak mau diajari sama orang sok tahu itu sebenarnya. Bukan so tahu. Nah. Bagian mana dari Alkitab yang tidak saya tahu? Jelaskan coba. Oke, Bagaimana? saya uji Anda. Kalau saya uji ada Anda. tadi pertanyaanmu tentang Iya, Alkitab atau tentang kekristenen saya uji. yang tidak bisa saya jawab, saya baru uji, kamu ngomong saya gitu. uji gitu loh. Anda. Oke, saya uji. Buka Lukas pasal 3 nomor 23. Saya mau uji dulu kepahaman Anda tentang Bible. Oke, saya Silakan lagi dibuka. nyetir ini. Saya lagi ngecir. Bacakan aja, bacakan. Lukas 3 pasal 23 ya. Lukas pasal ketiga nomor 23. Menurut anggapan orang bahwa Yesus adalah anak Yusuf. Pertanyaan saya, anggapan orang di situ anggapan yang benar atau anggapan yang salah? Silakan jawab. Baik ya. Jadi anggapan di situ adalah anggapan bisa dikatakan juga benar ya. Karena memang ya kan secara biologis ya orang akan melihat karena Maria ini kan suaminya kan Yusuf dan Yesus kan lahir dari Maria. Maka orang bisa aja beranggapan, oh Yesus ini kan anaknya si Yusuf. Itu mereka bisa beranggapan. Jadi itu anggapannya benar atau enggak? Saya tanya, anggapan orang itu secara esensi benar atau salah? Enggak usah bertele-tele. Baik, secara esensi tidak, tetapi secara manusia siap. itu bisa diterima. Udah, cukup. Ya sudah, oke, aku lagi Berarti di nyetir ya. kitab belum selesai. Di kitab Anda ada anggapan yang keliru yang jadi firman Tuhan gitu. Bukan keliru. Kan saya udah Jadi jelaskan Yesus itu secara anak manusia. Secara manusiawi ya. Aduh, ini kalian itu kalau mau bodoh sendiri, kita nggak mau ikut. Bukan bodoh. Menurut Gini. anggapan orang, dengar dulu. Menurut anggapan orang, Yesus adalah anak Yusuf. Pertanyaan saya, anggapan itu benar atau salah? Itu aja. Benar, Anggapan salah. tidak bisa. Nah, balik lagi saya jalan. Kan Anda cerna dong penjelasan Saya gitu. tanya Jangan asal sekali lagi, didengarin udah lah. nggak usah. Tidak usah Anda menggunakan diksi-diksi di hadapan saya ini. Anda nih menari-nari dengan lidah Anda Saya itu tidak mengatakan berputar-putar. saya nggak Saya tanya Diksi sekali lagi terakhir ya. Bukan Terakhir saya mau tanya nih. berputar-putar. Saya mau kajian. Di sini saya mau kajian. Saya tidak punya waktu menghadapi orang-orang yang sok tahu NPD, tidak punya ilmu, pengen didengarkan. Saya punya kajian. Lebih baik saya utarakan Baik, kajian oke. saya untuk 1,7 yang menonton. Saya tanya sekali lagi. Menurut anggapan orang, Yesus anak Oke, Yusuf saya itu juga anggapan malas benar atau anggapan keliru? Oke, anggapan itu bisa saja bisa diterima secara manusiawi, ngerti nggak? Bisa diterima secara Anggapan manusiawi. orang ngerti? itu Kenapa anggapan itu bisa yang diterima benar secara atau manusiawi? anggapan yang salah? Menurut anggapan orang bahwa ternyata Uniriva anak Pak Jokowi, benar atau enggak itu? Saya anak Pak Jokowi bukan menurut kau? Ya enggak. Oke. Secara manusiawi anggapan itu tidak salah gitu loh. Berarti aku menurut kau anak Pak Jokowi? Karena kan melihat Ya berarti menurut kau aku anak loh, Pak Jokowi? kalau saya tidak tahu begini. Karena saya Yang saya tanya tidak tahu orang siapa yang Anda. menganggap, kok kau pula ngurusin orang yang nggak tahu. Yang kutanya orang yang menganggap. Menurut anggapan orang, Yesus adalah anak Yusuf. Kenapa hanya diksi ini kalian berputar sampai hampir 10 menit? Karena kalian tahu sebenarnya. Bukan. Kalau kalian jawab, udah diam dulu, udah kau duduk, udah. Host tolong diamkan dulu orang ini. Saya mau kajian aja. Teman-teman, kita lanjut kajian kritik teks tadi. Saya sudah katakan, orang Kristen mau ngajari umat Islam Bible itu sama seperti mengajari burung terbang, mengajari ikan berenang. Makanya saya katakan, kapasitas kalian di sini adalah belajar kepada kami. Kalau kalian mau mengajar, tunjukkan kredibilitas kalian dulu, baru kalian mengajari dosen-dosen kalian ini. Mohon maaf, ini fakta ya. Jadi kalau kalian misalkannya berniat ingin jadi guru di hadapan kami umat Islam, boleh.
tapi jelaskan dulu bahwa kalian itu mengerti dengan yang kalian ucapkan. Kau ditanya aja, apakah anggapan orang bahwa Yesus anak Yusuf itu benar atau salah? Sibuk kau putar lidahmu. Kau tahu kalau kau jawab itu anggapan yang salah. Kaget kau, masa di kitabku ada pandangan yang salah jadi kitab suci? Kau tahu kebenaran itu, makanya kau sulit menjawab. Kalau kau bilang itu anggapan yang benar, sadar kau akhirnya Yesus anak biologis dari Yusuf. Normal sebenarnya kau, makanya kau itu masuk neraka kalau mati. Kenapa? Kau bukan orang bodoh, tapi orang yang menolak akal sehatmu untuk berfungsi. Ya, seperti itu. Ya, kau nggak usah mendesah lagi ya, Dek ya. Kita lagi kajian di sini ya, jangan mendesah di sini ya. Kalau birahi cari toko lain aja, ini tempat kita kajian. Baik, teman-teman. Tadi saya sudah janjikan saya akan melanjutkan kajian kritik teks, tapi tipis-tipis sebelumnya biar panjang malam ini, karena ini malam minggu teman-teman. Saya mau memulai dulu bahwa informasi tentang kitab suci, informasi tentang ketuhanan ini kita dan umat Islam tahu dari manusia yang diutus dan juga dari kitab suci yang diberikan. Tentang kritik teks, saya sudah menunjukkan dua pembahasan saya tadi, bahwa distorsi parah terjadi, bahwa ada kitab hilang, ada ayat sisipan, dan juga ada kitab yang dianggap tadinya masuk kodek kemudian dibuang. Itu saja sudah tidak selesai dijawab oleh orang Kristen, tidak ada yang bisa bantah. Sekarang kita masuk kepada orang yang membawa ajaran ini. Nah, teman-teman, kalau kita betul-betul menganalisa secara jujur, Kristen yang ada sekarang ini itu tidak bisa dikatakan Kristen lagi, karena memang tidak mengikuti ajaran Yesus, tapi bisa dikatakan sebagai Paulisme. Paulisme ini ajaran yang mengikuti Paulus. Nah, teman-teman kalau mungkin perhatikan baik-baik teman-teman. Kenapa saya katakan bahwa Kristen adalah ajaran Paulus? Pertama, memang Yesus sendiri tidak mengenal kata Kristen. Itu sudah kita tahu bersama, dan ini adalah rahasia umum. Nah, dan kita juga tahu bahwa Yesus adalah orang yang mengikuti tradisi Bani Israel. Dia tidak beragama Yahudi, karena Yahudi itu bukan agama, itu nama etnis. Tapi dia adalah pengikut ajaran Musa alaihissalam, yaitu bertauhid. Dia tidak menyembah kepada Tuhan yang mati, Tuhan yang berbentuk, Tuhan yang Trinity. Tidak pernah dia mengatakan bahwa Shema Israel Adonai Elohenu Trinitas. Tidak ada. Karena Trinitas itu baru dikonsepkan oleh Tertullianus di abad kedua. Yesus tidak mengenal Tertullianus. Maka Yesus adalah orang yang mengikuti ajaran samawi, Hanif sebenarnya itu. Kalau dalam Islam kita katakan dia Islamnya bukan cuma Hanif tapi Islam, lurus, dan dia aslam kepada Allah. Nah, Kristen adalah ajaran pengikut Paulus. Pengikut Paulus ini memenuhi nubuatan Matius 23 nomor 15, di mana dikatakan bahwa celakalah engkau orang Farisi ahli Taurat yang menyeberangi lautan dan menjelajah daratan untuk mentaubatkan satu orang ikut agamamu dan membuat orang yang ikut agamamu lebih jahat daripada kau. Nah, kita bisa membuktikan secara detail ayat kata per kata di ayat tersebut itu tidak akan pernah kena kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita bisa menunjukkan secara tekstual, secara faktual, fakta sejarah itu hanya merujuk kepada Paulus dan kekristenan. Fakta kita tidak bisa sembunyikan lagi, orang Kristen nggak bisa sembunyikan lagi karena teknologi, bahwa memang Paulus adalah orang yang mengajarkan Kristen, karena Kristen awalnya eje-ejean kayak Edis contoh. Edis itu kan Kristus. Dia adalah yang diurapi Roh Kudus. Kalian lihat kan, umat Islam mengolok-olok Edis. Kenapa? Memang dia pantas diolok-olok karena memang bukan orang yang akademis. Lalu tiba-tiba perhatikan sekarang teman-teman, bagaimana kemudian Kristen yang awalnya diolok-olok menjadi sebuah agama, menjadi sistem keagamaan. Sama persis seperti sekarang ini yang saya katakan, awalnya baru dibuat warung Edis. Insya Allah 5 tahun akan datang akan ada gereja Edis. Jadi tipikal teman-teman Kristen ini itu bukan merujuk kepada benar dan salah, tapi kepada konsensus. Waktu konsili Nikea itu juga konsensus, mana yang paling banyak itu yang benar. Makanya waktu setelah Konstantin meninggal, setelah itu digantikan oleh anaknya, maka yang bertahan waktu itu menjadi agama yang diterima pada waktu itu menjadi agama setelah Konstantin meninggal itu Unitarian. Makanya Athanasius itu dibuang. Jadi mana yang paling banyak itu yang dianggap benar. Nah, sama saat sekarang ini teman-teman perhatikan polanya sama persis.
Polanya adalah siapa yang paling banyak disupport itu yang dianggap benar. Edis misalnya, mereka tidak peduli apakah Edis pernah sekolah, apakah Edis ini benar atau salah. Mereka tidak peduli itu. Yang mereka pedulikan adalah Edis banyak yang nonton, pasti dia benar. Ini yang namanya tidak masuk dalam kategori teori kebenaran secara akademik. Nah, makanya tidak layak umat Kristen menjadi guru bagi kami. Saya agak risih dengan perkataan umat Kristen yang NPD ini mengatakan bahwa saya akan mengajari kalian. Mohon maaf saudaraku ya Kristennya, saya bisa memastikan bahwa seluruh apologet Islam lebih menguasai Bible dibanding kalian, karena kami memang memiliki tradisi menghafal. Kalian tidak punya tradisi itu. Kami umat Islam kalau sudah memfungsikan akal dan belajar sungguh-sungguh, kalian bicara apa saja tentang kitab kalian, kami tahu kalian berbohong atau tidak. Gitu ya. Jadi buat umat Kristen ya, umat Kristen yang betul-betul punya ilmu silakan naik, boleh disandingkan dengan saya nanti hatuha. Tapi kalau yang awam bertanya saja, guru-guru saya ada di sini yang menjawab. Ya, jangan ulangi lagi kata-kata kalian bahwa saya akan mengajarkan kalian. Itu dari saya. Silakan dilanjut. Oke, siap. Bang Andi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, santai ngopi sini Bang Andi. Iya, tadi ada guru itu tadi pengen nanya, dia kayaknya tamatan sekolah tinggi ilmu apa dia itu, pinter dia. Mau ditanya. Siapa? Baru saya telepon itu. Ya, si Donori BHB. Ditanya baik-baik anggapan orang itu, Yesus itu anaknya Pak Yusuf. Anggapan orang itu benar atau enggak? Kata dia jawabnya apa? Anggapan orang aja. Bodoh amat, gue pikirin mau bener mau kagak, kan gitu jawabannya. Kan gitu amat. Ya, bentar, kita sapa pertama. Namanya juga anggapan, bukan firman Tuhan. Masa firman Tuhan anggapan? Jauh sih. Ya, Roma, selamat malam. Selamat malam, assalamualaikum saudaraku sebangsa dan setanah air. Selamat malam. Ya, kau Kristen ya? Kristen dong, masa Ini Islam? tadi malam ini baru. Ya. Ya, silakan nih. Ini yang menjajah Roma nih. bertanya aja. Ini Ya, yang bertanya. bangsa yang menjajah ini. Yang nombak bertanya Yesus aja, Roma. ini. Ya, bertanya aja Roma. Baik. Saya bertanya ya. Ya, silakan. Ya. Apakah benar kalau Nabi junjungan kalian itu katanya sebagai suri teladan? Iya, nanti kamu dijawab sama Ustadz Hanafi ya. Silakan, tanyakan aja. Saya tahu arahnya kemana nih. Saya ngerti nih arahnya kemana. Lanjut. Ya nggak apa-apa, biar aja. Silakan Ustaz. Hanafi yang jawab. Ustaz Hanafi, silakan. Bertanya dia Ustaz. Termute Ustaz. Iya. Bertanya tentang Nabi Suri Teladan ya. Ya lanjut aja, lanjut. Lanjut aja Roma. Ya, Pertanyaan suri selanjutnya. teladan dalam hal apa kira-kira? Apa yang perlu atau mungkin harus diteladani dari junjungan kalian? Silakan Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya mohon maaf teman-teman karena suara lagi agak parau. Tapi yang namanya dakwah tetap kita terus berdakwah teman-teman. Jadi kalau teman-teman memahami sebagai muslim, pasti kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah sebagai suri tauladan. Karena dia itu dijadikan sebagai nabi, yaitu dari manusia. Karena nabi itu bukan dari malaikat, justru dari manusia. Yang pasti manusia itu pilihan tentunya. Nah kalau manusia pilihan, ya pasti kita sebagai umatnya adalah mengikuti sebagaimana manusia. Silakan Ustadz Hanafi host. Karena nggak mungkin yang namanya pilihan dari Allah itu seorang nabi dan rasul itu jatuhnya malaikat, karena malaikat itu bukan manusia. Karena itulah nabi itu diturunkan kepada manusia. Nah, batasan-batasannya ya, kalau teman-teman bertanya seumpama
Batasan Nabi Muhammad ini sebagai suri tauladan ini batasannya sampai di mana menurut para ulama, kan begitu. Nah, kalau umpama batasan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan itu adalah sebagai segala aspek kehidupan beliau, baik perkataan, perbuatan maupun ketetapan, itu menjadi contoh yang baik umat Islam. Ya, dalam segala aspek kehidupan, tapi tetap ada batasan terkait hal-hal yang bersifat khusus atau personal yang tidak perlu untuk diikuti secara mutlak oleh umat Islam. Nah, contoh kalau dalam hal detailnya uswatun hasanah. Jadi Nabi Muhammad disebut sebagai uswatun hasanah, contoh teladan yang baik dalam Al-Quran, khususnya nanti dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Silakan dicek Bang Roma, karena kan teman-teman kan kalau dibacakan Qurannya juga nggak tahu, pasti dengan terjemahan. Silahkan cek di situ Al-Ahzab ayat 21. Ini menegaskan bahwa beliau ini adalah teladan terbaik dalam segala hal bagi orang-orang yang mengharapkan kasih sayangnya, rahmatnya Allah, ya, ya, dan juga sampai yang konkret akhirat. aja, Ustadz, yang konkret aja, jangan yang abstrak-abstrak begitu. Kamu bertanya kan? Roma, kau kan nanya. Kalau kau nggak sabar mendengarkan jawabannya, nggak usah nanya. Ribet kali hidupmu, Dek. Iya, jadi Aduh, penginjilan Pakai adab kami ini lah, nggak pakai adab. puluhan loh. pakai adab, dialektika, mau belajar diskusi debat, ya pakai adab. Saya nggak maksa Anda untuk paham kok. Saya nggak maksa Anda tuh untuk paham apa yang Anda tanya. Tugas kami seorang apologetika Islam, maka di situ tugas kami adalah subhat-subhat yang Anda bangun kami akan jawab. Tapi tetap harus santun, memakai etika dalam perdiskusian, gitu loh. Kami nggak maksa Anda untuk cerdas, untuk pinter, untuk sesuai apa yang harus paham, sesuai, nggak ada, gitu loh. Cukup tugas kami hanya menjawab, gitu loh. Tapi kalau Anda mau diskusinya yang di komal-komal, yang saling saut-sautan, jangan di sini. Gitu loh, jangan di sini. Ya sudah, saya Di turun pinggirin aja, ya. aja dengan tukang beca aja, Roma, tukang beca gitu loh, Gojek, nongkrong gitu. Debatnya enak. Saya turun Gitu loh. aja kalau begitu, ya udah. Oh iya, kalau nggak ada ilmu turun, karena kami nggak butuh Anda juga. Ya, Anda Nggak bertele-tele butuh, jawabnya. kami nggak butuh. Saya malas Ya dengarnya. turun aja, ya turun aja. Kalau mau turun ngapain? Saya juga nggak butuh Anda. Kita di sini udah dedikasi waktu buat kalian, terus kita harus ngikutan kalian. Kalian udah nggak bayar perpuluhan lagi. Mending kalian bayar perpuluhan sama saya nih, diskon 3% nih, masukin sini uangnya nih. Sekalian kalian masuk sini ya. Sorry ya, kita itu kasih waktu kita buat kalian biar kalian pinter. Nah, kalau kalian menolak pinter ya kita juga nggak masalah. Ya. Iqbal jadikan Uni moderator, soalnya Uni belum jadi moderator, biar Uni ini atur Oh, ya. udah, Uni? Yang ini belum, Dek. Udah ini. Udah ya? Oh, udah. Uni turun dulu ya, naik lagi Ya, biar bisa coba. atur. Nah, coba. Ya, jadi Ya, saya dan- sambung teman-teman sebagai Ya. ini, jangan lupa teman-teman yang 1000 lebih nonton untuk tap-tap layar, karena narasinya nanti apakah dia sebagai suri tauladan, ya nanti itu dibangun sama dia tuh. Apakah harus persis semuanya seperti Nabi Muhammad? Ya tentu tidak bisa, karena Nabi Muhammad itu posisinya adalah kalau kita belajar dengan rujukan kitab, ya ada kitab Tanwir Zalam teman-teman. Makanya di sini Nabi Muhammad SAW ini beda dengan manusia pada umumnya, karena dia pilihan dari Allah. Dari mulai silsilahnya pilihan, ya, dari mulai manusia zatnya juga pilihan, semuanya pilihan. Ya, maka cakupannya adalah kalimat uswatun hasanah. Teladan Nabi Muhammad itu mencakup aspek ibadah, muamalah, hubungan sosial, akhlak, kepemimpinan, dan juga kehidupan keluarga. Maka sifat teladan di antara yang Nabi Muhammad patut teladani apa? Seperti siddiq, dia harus jujur, benar. Beliau selalu menyampaikan kebenaran, ya, dan tidak pernah yang namanya berdusta. Dari mulai sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul sudah diakui kebenarannya. Ya, sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, Nabi Muhammad tuh orang-orang di sekitar kota Mekah sudah mengakui, bahkan teman-teman, orang-orang kafir Quraisy menitipkan barang-barang dagangan tuh di tempatnya Nabi Muhammad SAW. Baca sejarahnya. Sampai Rasulullah tuh mau hijrah, itu dipesan oleh Sayyidina Ali.
untuk mengembalikan barang-barang yang dititipannya, padahal dia lagi pengen hijrah karena tertekan. Gitu loh. Harus jujur, harus amanah, dapat dipercaya. Beliau selalu menepati janji dan dapat dipercaya dalam segala hal. Terus fatonah, cerdas. Nabi Muhammad walaupun tidak bisa baca dan tulis, tapi kecerdasannya rata-rata pada masa itu. Contoh, orang-orang tua kita dulu tidak bisa baca dan tulis, tapi hatinya ini terbuka sekali. Ya, dapat memahami hatinya itu orang-orang tua kita dulu tidak bisa baca dan tulis, tapi hatinya itu jujur, bersih, kan gitu. Nah, jadi tablik menyampaikan, beliau menyampaikan wahyu Allah dengan jelas, tegas, gitu loh. Makanya keluasan teladan, di mana teladan Nabi ini tidak terbatas pada satu aspek saja, tapi mencakup seluruh aspek kehidupan. Beliau contohnya terbaik dalam ibadah, berinteraksi dengan sesama, menjalankan kepemimpinan, membina hubungan keluarga. Tapi nanti ada batasan keteladanannya. Meskipun Nabi Muhammad ini teladan sempurna, ada beberapa hal yang bersifat khusus atau pribadi, atau dalam pondok itu namanya takhasus dalam hukum. Ya, yang tidak perlu diikuti secara mutlak untuk umat Islam. Contohnya jumlah istrinya tidak boleh, karena takhasus untuk Nabi, gitu loh. Jumlahnya 4, karena itu adalah kekhususan beliau sebagai Nabi. Nah, disinilah pentingnya memahami konteksnya. Ulama menekankan pentingnya memahami konteks dari setiap perbuatan, perkataan Nabi. Tidak semua hal yang beliau lakukan dalam situasi tertentu harus diikuti secara persis dalam situasi yang berbeda, kan gitu. Nah, keluasan makna yang namanya uswatun hasanah, makanya di situ tidak hanya mencakup perilaku Nabi, tapi juga nilai-nilai yang beliau ajarkan seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, kepedulian terhadap sesama, dan semangat untuk terus perjuangan untuk menegakkan kalimatullah. Begitu aja teman-teman, lanjut yang lainnya. Malah kabur dia. Malah kabur sih. Kabur. Panas dia kejang-kejang nggak bisa menyimak. Dia bertanya, dijelaskan dia nggak mau. Aneh. Lanjut, silakan. Iklan dulu sebentar nih. Ya, buat teman-teman yang ada di bawah, saya minta tolong untuk dibantu tap-tap layar agar komal kita tetap kokoh, teman-teman ya. Bantu tap-tap layar, dibantu share-share atau diposting ulang. Yang belum follow silakan follow akun Kata Bible 03, karena ini rutin akun kita pakai live insya Allah setiap harinya. Saya minta tolong untuk di follow akunnya Ustadz Hanafi, akunnya Uni Rifa, akunnya Bang Handi Selebes. Saya minta tolong akunnya Bang Ardiansah, ini akun baru teman-teman, di follow teman. Akun Bang Ardi yang ke-9, akun Bang Ardi udah 6 kena tombak ke 7. Ya silakan lanjut, Masya Allah. Terima kasih teman-teman masuk support. Ya ini silakan Bang Ardi, Bang Handi silakan. Oh ini ada tamu ya, lupa saya. Ya, ini Looking. kamu nih, Looking. Ya Looking, halo selamat malam Looking. Looking for the true, halo selamat malam. Looking for the true, selamat malam. Olah siap boy. Udah diturunin ya. Ya. Coba pilih-pilih di bawah. Ya, buat teman-teman Kristen yang mau bertanya silakan naik ke atas, yang mau berdiskusi juga boleh teman-teman ya. Boleh berdiskusi, boleh sekali. Bertanya boleh, jangan takut Anda ditanya. Bertanya aja lah, karena kalau ditanya pasti nggak nyambung. Ya, double W. Ya, double W, masih muter-muter nih. Di sini udah kelihatan. Di sini Yang udah non-muslim- jejak dia. Yang muslim nggak usah naik dulu ya, biar prioritaskan. Mumpung masih ada Ustadz Hanafi, mereka mau bertanya silakan. Tugas mereka di sini bertanya. Oke, double W, tidak ada suara ya, saya turunkan ya. Yang muslim tidak perlu naik dulu ya, biarkan mereka, kasih kesempatan mereka untuk bertanya. Ya, Pak Ibrahim dari tadi minta naik. Ya, brother. Ya, Bapak Ibrahim, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Islam Pak.
Maaf, aku agak nganggu dikit. Aku muslim tapi mualaf, Bunda. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Ada yang mau disampaikan. Ini kalau masalah berdebat ini, kalau sampai kemanapun mereka tidak akan mengerti, Bunda, kalau aku lihat. Terus, Karena Pak? mereka Iya, itu, terus, Pak? mereka itu menyamakan Tuhannya itu kayak manusia, bisa makan, bisa Ya, nyuci, enggak, bisa maaf. Kita akan tahu itu semua. Itu nggak perlu ditekankan. Kita tahu. Terus, Pak. Terus apa Iya. poin yang ingin Bapak sampaikan di sini? Poinnya kayaknya jadi keributan. Yang ribut siapa, Pak? Ya, yang sudah pasti kita soalnya kalau Ya makanya dilihat- Bapak jangan ribut. Bapak nggak ribut. Kami aja di sini nggak ribut. Kenapa Bapak ribut? tidak masalah perlu ribut. Edis TV itu kalau dilihat keterlaluan yang ada. Nah itu nggak ada urusan sama kita. Edis TV jangan bawa ke sini. Ini room tempat mengedukasi publik, bukan room lawak-lawak. Jangan bawa masalah orang ke sini, Pak. Kita nggak ada urusan dengan orang lain. Kita punya komal-komal sendiri. Kita mengedukasi dengan ilmu pengetahuan. Jadi nggak ada keributan. Yang ribut tuh cuman oten aja, Pak. Yang nggak suka kalau kita betul. membagikan ilmu pengetahuan. Jadi gitu ya, Pak. Bapak misalkannya di sini tahu ini komal edukasi, tidak ada masalah di sini. Maka Bapak naik ke sini jangan bawa masalah yang tidak ada di sini. Tapi karena ini bisa jadi masalah. Ya mana masalahnya? Bapak tahu tidak? Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan bahwa keributan di dunia sosial media tidak bisa disebut sebagai keributan. Bapak tahu itu? Baru dirilis kemarin, Bapak tahu? Sekitar 3 bulan atau 2 bulan yang lalu, tahu itu? Jadi kalau Bapak yang merasa ribut, ya itu urusan Bapak, bukan urusan kami. Jangan Bapak ajak kami untuk menyelesaikan masalah Bapak sendiri. Kami nggak punya masalah, kami mengedukasi. Saya berhak untuk menjawab pertanyaan orang non-Islam. Lah Bapak katanya mualaf, sebentar. Bapak mualaf. Kenapa Bapak malah melarang saya untuk mengedukasi publik dan menyampaikan dialektika yang adalah hak saya sebagai warga negara Indonesia diatur dalam undang-undang? Sebentar dulu. Undang-undang pasal 28E. Bapak kenapa kok melarang kami melakukan hak kami? Ini namanya menjajah kami nih. Memberitahu. Ya Bapak memberitahu itu dasarnya apa? Bapak pakai dasar apa? Bapak pakai dasar apa? Pakai Al-Quran. Diam dulu. Bapak jangan cuma mau didengarkan. Bapak kami izinkan naik, malah Bapak pengen menjajah komal ini. Saya nggak peduli mau Islam mau mualaf. Kalau sudah menjajah pemikiran saya nggak suka. Saya wanita merdeka, Pak. Kami independen loh. Sebentar, Bunda. Bapak kan bilang janganlah mengadakan seperti ini, membuat kerusakan, keributan. Kapan ribut? Mungkin Bapak yang ribut mungkin sama keluarga Bapak, nggak ada urusan sama kami. Dia itu soalnya mereka itu tidak pakai data. Tidak Bunda. ada urusannya kami dengan orang-orang di sana. Bapak aja urus mereka. Kenapa kami harus ngurusin mereka? Kami standby di Komal Islam. Edukasi publik yang mau. Ini room yang kami usahakan seakademik mungkin. Nah, kalau memang Ya kita itu sudah, kalau senang Bapak nyimak di bawah, Pak. Ya sudah, Bapak nyimak di bawah. Waduh, ibunya. Ya, Pak Baim, izin saya turun Ya, Pak Baim ya. ya. Makasih Oke, Pak. oke. Ya, Assalamualaikum. Lucu kawan-kawan ini ya. Teman-teman kalau tidak suka dengan ilmu pengetahuan, jangan kami yang kalian suruh berhenti untuk mengajar. Jangan kami yang kalian suruh untuk berhenti mengajarkan dan belajar. Kalian sama saja merasa bahwa kalian itu adalah orang yang wajib kami ikuti. Hei, kami ini hadir bukan menyenangkan kalian. Kami tidak mewakili kalian. Mau mualaf, ke Islam, ke Kristen, ke Hindu, ke Buddha. Kami berlaku dan berperilaku sesuai dengan kami bisa bertanggung jawab dengan perilaku kami. Apakah kami melanggar undang-undang? Tunjukkan, laporkan kantor polisi. Dekatkan kantor polisi. Apakah kami mengganggu tataran masyarakat? Lapor kepada kantor polisi. Nggak susah kok, nggak repot. Ini pun ada undang ITE kok. Bisa kan? Jangan kalian masuk ke Komal ini menghentikan proses belajar mengajar dengan metode dialektika. Anda katanya mualaf. Harusnya Anda standby di bawah menyimak. Apa yang kami sampaikan ini benar atau tidak, catat ayat-ayatnya. Kok malah naik seolah-olah Anda mau menasehati Ustadz Hanafi? Anda nggak tahu Ustadz Hanafi pernah sekolah di mana gitu? Jangan sombong, Pak. Pak, kalau orang berilmu sombong masih oke lah, walaupun nggak boleh di Islam. Tapi ketika Anda mengaku mualaf, menghentikan orang yang sedang mengedukasi publik, mensiarkan Islam, Anda kenapa?
Anda kenapa? Ini harus ditekankan nih orang-orang seperti ini ya. Mau muslim kek, mau non muslim kek, mau mualaf kek, mau murtadin kek, jangan merasa kalian berhak menjajah pemikiran dan perilaku orang lain. Kami di sini, saya pribadi itu rakyat Indonesia. Undang-undang saya mengajarkan apa? Anti penjajahan. Dan kami harus memerangi kebodohan dan kemiskinan. Salah satu cara memerangi kebodohan adalah dengan kami belajar dan mengajar gratis kok, nggak bayar. Nggak mau keluar, mau belajar silakan standby. Ribet banget. Jangan kami yang kalian suruh berhenti. Ya lanjut. CJA, muslim non muslim. Ya, CJA. Halo CJA, selamat malam. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Islam. Silakan. Ya, gimana Bang? Saya mau nanya nih, saya kan muslim, tapi nggak terlalu taat untuk sholat dan lain-lain. Nah, ibaratkan muslim KTP ya. Nah, saya mau nanya, apakah kalau seorang saya yang ibaratnya muslim KTP ingin berubah, ya, apakah saya harus kemana gitu loh? Cari ulama. DM follow akun Ustadz Hanafi sekarang juga. DM follow akun beliau sekarang. DM beliau, Ya. bertanya kepada beliau. Besok Minta pagi bimbingan. datang kajian. Besok pagi datang Masuk kajian ke jam komal 7. beliau, kajian jam 7. Internal Islam. Dengarkan apa yang beliau, tanyakan apapun yang ingin ditanyakan. Dan kemudian kalau sudah dapat ilmunya, dijalankan, dicatat. Sambil baca Al-Quran. Oh, nggak bisa baca Al-Quran, terjemahannya aja dulu, belajar dulu Iqra, nggak masalah. Andragogi, pedagogi sama saja kok, tetap sama-sama dapat pahala. Andragogi belajar di usia yang sudah tua, nggak bisa baca Al-Quran, ini mulai belajar Iqra, alif, ba, ta, sa, ja. Gitu, brother ya. Ya, saya rasa Ya. jelas, tinggal di follow. Ya, jadi CJA nih pesan terakhir, belum turun teman-teman semua. Ada yang muslim tapi males salat. Semua itu pakai ilmu abangku. Belajar. Saya males belajar, paksa belajar. Saya males salat, paksa supaya bisa salat. Males tahajud, paksa tahajud. Males salat subuh, paksa salat subuh. Males ngaji, paksa ngaji. Males masuk kajian, paksa masuk kajian. Lebih baik dipaksa dan terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Paham abangku? Lanjut. Betul. Oke Bang CJA, saya rasa sudah jelas jawaban yang dari Fadil Ustadz Hanafi. Dan besok kalau pengen lebih detail lagi silahkan masuk ke komal Ustadz Hanafi. Ustadz Hanafi kalau pagi kajian ya jam 7 kurang lebih atau jam 8. Di follow aja akun Ustadz Hanafi, datang situ naik bertanya ya. Ya, makasih Bang CJA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya turunkan. Ya, teman-teman Kristen yang mau berdialog di atas silakan naik. Yang mau bertanya boleh, silakan Anda bertanya sepuas hati Anda. Ini kebetulan ada Ustadz Hanafi, ada Bang Handi, ada Unirifa, ada Bang Ardi. Silakan teman-teman yang mau bertanya, mau berdiskusi boleh lagi. Silakan. Lanjut. Ya, di sini room dialektika lintas iman. Saya sudah berkali-kali mengingatkan, ini ibarat ring tinju, saudaraku ya. Dan di ring tinju itu nggak ada orang yang latihan bertinju. Orang yang sudah berada di ring tinju itu orang yang sudah siap untuk baku hantam. Nggak ada ceritanya latihan main bola di lapangan bola yang orang lagi turnamen. Kena tendang nanti. Sama ketika teman-teman semua masuk ke komal-komal debat atau dialektika, itu sama seperti kalian yang lagi nonton orang ninju, kalian naik ke atas pengen belajar ninju, ketonjok nanti. Nggak ada ceritanya orang belajar berperang itu di medan perang. Di medan perang itu kita sudah siap bawa senjata. Ini medan argumentasi. Kita ini sudah perang argumentasi. Kenapa dikatakan perang argumentasi? Karena memang kaum kufar dari kalangan Kristen terang-terangan menyerang akidah kita. Dengan cara apa? Menghujat, menghina, terang-terangan. Lalu kalian yang umat Islam ini melarang kami terang-terangan mengedukasi. Tolong berpikirlah sebelum bicara ya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, saya tegaskan sekali lagi nih. Ali bin Abi Thalib mengajarkan apa? Lebih baik kalian diam sampai disuruh bicara daripada banyak bicara sampai disuruh diam.
Tapi kalau memang kalian disuruh bicara, ya sudah bicara, karena itu adalah apa yang memang harus kalian lakukan. Dan orang-orang yang berhak mengajar itu adalah orang yang mengerti dengan apa yang dia ucapkan. Itu salah satu ciri-ciri guru. Ya, nah kita di sini mengajarkan kepada saudara kita yang non muslim bahwa Islam itu punya parameter dan standarisasi. Kitab suci kita punya standarnya, ketuhanan kita punya standarnya, kenabian kita punya standarnya. Silakan bertanya tentang hal itu. Tapi kemudian kita sebagai pembelajar kristologi juga mudah bagi kita mengetahui isi kandungan kitabnya orang lain, lalu kita mempertanyakan kembali. Untuk apa? Menguji bahwa ketika mereka mempertanyakan, mengkritisi ajaran kita, apakah mereka sudah punya pakemnya, standarisasi dalam ajaran mereka. Kenapa kita harus bertanya? Komparasi namanya, mirroring namanya itu. Salah satu hal yang dibolehkan dalam dunia dialektika. Ya, silakan Ambones. Tugas kalian di sini boleh mengajar kalau kalian punya kredibilitas, tapi kita uji dulu. Karena kami berhak tahu nih dari siapa kami dapat informasi nih. Nah, atau kalian belajar. Ada guru-guru saya di sini. Silakan. Ya, itu yang bisa kami berikan hak kepada kalian non muslim di Qomal ini sekarang. Kalian tidak berhak memerintah Qomal ini, tidak berhak menjajah, dan tidak berhak mengatur jalannya diskusi di sini. Silakan Ambones. Muslim non muslim. Waduh, turun. Gratis tanpa persepuluhan di sini kok, repot. Ya, silakan teman-teman Kristen, silakan naik ke atas. Ya, yang mau berdiskusi, mau berdialog, mau bertanya, silakan naik teman-teman. Halo Rubet nih, muslim non muslim Rubet. Ya, halo Pak Rubet. Selamat malam. Assalamualaikum, maaf bang, kepencet bang, turunnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Yang muslim kalau nggak ada non muslim, oke kita naikkan. Tapi izin teman-teman, mungkin ada yang disampaikan sebentar sebelum kita naikkan non muslim ya. Mungkin ada yang mau disampaikan. Kalau penting silakan sampaikan. Kalau nggak penting ya biar kita efisienkan waktu ya, biar nggak terbuang. Silakan Abak Bian, ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum nih. Kemarin aku udah demo nih tuh, aku mau beli pesan bukunya dari Ustaz Wapi itu nih. Oh, DM ke saya ya. Iya, oke, aku coba udah nanti DM. saya kirimkan ke Bang Moto ya. Coba Bang Moto Iya, sama Ustaz Wafi sebenarnya. Aku mau Sudah pesan ada lah di itu. Tokopedia juga kok. Tokopedia ada ya. Ya, udah ada di Tokopedia. Iya. Ya itu aja nih, semoga ya debater muslim ini tetap berjaya terus karena sangat mengedukasi sekali. Aku pun jadi pintar jadinya, jadi paham juga ya kan. Itu aja, semoga jaya selalu ya. Assalamualaikum nih ya semua. Ustaz. Siap. Izin turun dulu. Iya. Aku juga sebenarnya mau ngeluarin buku nih. Cuman bukunya bukan tentang Islam karena kapasitas itu perlu gitu, sehingga aku nggak mungkin nulis buku tentang Islam sesuai dengan kapasitasku sendiri, nggak mungkin, itu mustahil itu. Jadi yang aku bahas di sini adalah apakah benar Bible kitab suci itu nanti akan terbit sebelum kiamat. Lanjut. Izin dulu, saya juga punya buku. Buku ini sebelum saya rilis sudah laku keras. Bayangkan itu ya, belum saya rilis sudah laku. Ya bayangkan dulu Bang Andi. Bayangkan itu. Saya bayangkan dulu sebentar ya. Saya bayangkan dulu ya. Semua perdebatan ya, mulai dari Facebook kita sampai sekarang ini, semua terrangkum di sana. Tidak ada yang tidak terkecuali, dan semua pertanyaan ada di sana jawabannya. Sayangnya belum saya rilis sudah laku keras begitu. Nah itu. Iya. Tapi gini Uni, aku khawatirnya gini Uni, kalau aku sampai nulis di luar kapasitasku sebagai apa namanya yang aku pelajari gitu kan, rumput ilmuku, khawatirnya itu nanti akan jadi bahan masuk otomatis ke Google Scholar, itu bahaya itu kalau menggunakan nama asli. Bahaya itu. Iya, kalau misal
memang sengaja Bang Ardi, memang saya rencananya Ya, mau misal gitu, penulisnya gini. Apakah Bible kitab suci, misal penulisnya adalah Ardiansah Arif Budi Utomo sesuai dengan nama lengkap saya. Terus tiba-tiba itu kalau ISBN atau ISSN misalnya, itu otomatis masuk itu ke Google Scholar saya itu. Wah, bahaya itu nanti. Kalau saya memang rencana sudah bicara sama beberapa beberapa scholar juga bahwa memang saya mau membawa ini ke dunia akademis. Maksudnya kalau perlu malah jadi silabus suatu saat nanti. Kan saya pernah ada kayak ya saya minta lah beberapa organisasi besar di Indonesia ini untuk mempertimbangkan bahwa ini jadikan sebuah silabus atau materi pembelajaran lah. Di kan banyak tuh kan prodi-prodi yang harusnya ada kristologinya itu kayak komunikasi penyiar Islam, perbandingan agama dan segala macam itu. Nah, jadi kita betul-betul mempelajarinya itu secara akademis gitu. Maksudnya betul-betul by sejarah dan saya usahakan seperti itu. Dan memang aku udah ngomong kalau bisa buku panduannya kata pengantar kayak buku kayak gini ya. Aku kemarin udah cek ya. Ini aku beli ini buat contoh sebenarnya nih. Dan ini akan aku berharapnya beredar di kampus-kampus. Misalnya kayak gini nih. Pengantar studi Islam misalnya. Nah, aku mau bikin kayak gini nih, pengantar studi kristologi dan Islamologi atau perbandingan Islam dan Kristen spesifik aja gitu. Dan memang untuk di kampus itu planning. Kemarin aku udah pernah coba juga di kampus juga sudah minta tolong sama dosen untuk publishkan jurnal terkait tentang jawaban tuduhan-tuduhan dari beberapa pendeta. Aku kutip di situ Esra Soru. Bahkan memang skripsiku sendiri memang tentang ini, tema judulnya itu tingkat keberhasilan dakwah dialektika lintas agama di TikTok. Dan mungkin nanti nggak tahu kalau misalkan berubah judul, paling nanti aku untuk wawancara satu orang misalnya kayak Pak Donitan gitu, mungkin memang saya jadikan sebagai ini, memang sebagai hal yang saya bawa ke dunia akademik. Saya nggak masalah kalau saya dicatat sebagai seorang apologet atau debater tuh nggak masalah sampai kapanpun gitu. Iya, ya kalau Uniriva sih nggak ada masalah ya. Cuman maksudnya aku tadi sedikit curhat sih sebenarnya. Masalahnya gini, aku kan sekarang kan PD Dikti itu kan mewajibkan bahwasanya Dikti mewajibkan bahwasanya setiap dosen itu wajib memiliki satu bidang keilmuan dan harus sesuai semuanya tuh, mulai dari jurnal, abdimas, penelitian, pengajaran, nulis buku, nulis apapun harus sesuai tuh. Yang jadi masalah kalau aku pakai nama asli ini nggak nyambung, kena nanti saya. Makanya nanti, tapi ini aku beneran nulis ya ini aku beneran nulis nanti, tapi pakai nama samaran nanti. Misal gini, Iqbal Ardiansah gitu. Nah, itu mungkin. Kalau ini serius. Saya udah merilis buku benar-benar ini. Judulnya itu layoutnya bagus sekali. Judulnya itu kenapa dia tidak laku di kampung halamannya. Tapi ini beneran ya dibahas. Kalau di situ dalamnya dibahas kenapa dia laku di kampung halaman orang lain, tapi itu pun dikamuflasekan begitu. Misalnya contoh, dia kalau ke Arab-Araban. Dia misalnya kalau ke Eropa, ke Eropaan. Dia kalau ke Belanda, ke Jepang, dia kayak seperti Hoktimo, Hokimisiki, Rita, Takrawa kan begitu. Pas dia masuk di Indonesia, mulai dia siksak di sini begitu. Dibungkus dengan keislaman, dibungkus pula dengan dari kampung halamannya, tapi nggak connect begitu. Nah, itu nanti Anda bisa beli buku ini. Banyak sekali peminatnya, teman saya waktunya belum bisa merilisnya dengan baik gitu. Jadi mohon bantuan teman-temannya. Kenapa ini yang satu ini tidak laku di kampung halamannya? Justru lakunya kalau di bolak-balik. Nah itu, terutama yang masuk di Indonesia ini. Kenapa harus ya? Kenapa setelah masuk di Indonesia ini dihilangkan semua jati dirinya? Nah ini yang harus Anda harus beli buku ini soalnya. Rugi kalau Anda nggak beli, karena kalau nggak beli saya yang rugi gitu kira-kira. Makasih. Tapi gini, Uniriva, tapi ini aku serius ya. Ini aku serius ini Bang Iqbal. Aku serius bener-bener mau ngelarin buku. Iya, siap. Ini serius loh, saya. Aku serius juga support tenan iki. Jadi nanti di dalamnya akan ada satu perbandingan antar Bible, itu satu. Perbandingan antar Bible. Kedua, saya akan tampilkan beberapa manuskrip dan akan saya lingkari di situ yang dibahas yang mana, kemudian bacanya apa, artinya apa dibandingkan dengan yang sekarang ini. Jadi itu nanti akan menjadi bahan kajian saya secara
kritis itu pasti itu nanti. Dan saya akan keluarkan buku itu insya Allah di akhir tahun, insya Allah kalau nggak ada halangan. Lanjut. Amin, amin, amin. Mantap. Oke, Ada sapa tamu tamu dulu. kita nih. Ini kawan saya nih, ini Kristen, mantan murid saya lah. Ri, apa kabar Ri? Malam. Tuh, kau 200 kali keundang tumben kau mau naik sekarang, kenapa? Ada angin apa ini? Lagi nggak pengen debat sih. Ya udah nggak apa-apa, Bertanya nanya aja aja, lah. brother. Nanya aja Ri, silakan. Nggak Mumpung usah ada guru-guru debat. kita nih, silakan. Nggak perlu berdebat, teman-teman. Apa ini? Nanya kah? Saya nanya. Silakan bertanya aja. Kalau bisa diskusi, kenapa harus berdebat? Berdebat itu kan konsekuensi sebenarnya. Iya. Oke, saya nanya ya. Nanya. Sebenarnya siapa Yesus di keimanan saudara semua ini? Kalau di keimanan saya sebagai orang Kristen adalah saya sendiri mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Nah, tetapi kan banyak nih saudara-saudara kita di Islam ya, di sini juga membahas tentang Yesus gitu kan. Sebenarnya siapa Yesus itu di keimanan saudara-saudara atau di iman saudara Islam ini? Gitu sih. Oke, siapa yang mau jawab? Ustadz Hanafi atau saya? Silakan. Ustadz Hanafi aja. Ya, Bang Ari. Kalau Bang Ari tentang berbicara tentang keimanan, dari awal kita selalu, teman-teman apologet Islam khususnya, dari dulu sih sampai detik ini selalu saya ulang-ulang. Kalau menyinggung tentang masalah keimanan, abangku, kepercayaan, keyakinan, kami nggak akan mungkin mau mengganggu itu. Itu satu. Di belahan bumi sana ada yang mengatakan ini Hanoman nyemot atau dia Tuhan, dewa. Di belahan bumi sana ada yang mengatakan dia nyemot, Hanoman 100%, tapi dia juga dewa Tuhan 100%. Itu keimanan abangku. Kita nggak akan ganggu karena keimanan. Nah, abangku naik ke sini paham nggak? Di sini tuh artinya diskusi secara akademisi. Yang namanya keimanan tuh harus berlandaskan dengan kitab suci, gitu loh. Maka kalau abangku mengatakan menurut keimanan saya Yesus Tuhan, nah di kitab suci Anda yang Bible Anda pakai setiap hari, kalau Anda baca dari mulai Kejadian sampai kelar nggak jadi-jadi, ada nggak Yesus mengklaim menjadi Tuhan? Jadi nggak bisa kita mengatakan tentang, kalau tentang keimanan, kami nggak akan ganggu keimanan Anda. Anda mau menyembah bandalem, sendok, garpu, piring jadi Tuhan, keimanan Anda, kami nggak akan ganggu itu. Cuman masalahnya Anda naik lintas diskusi yang nanti keimanan itu harus berlandaskan kitab suci. Di mana di kitab suci Anda ya yang namanya agama samawi, contoh ada pabrik mengeluarkan merek, maka pabriknya menulis di mereknya itu ada panduannya, ini loh nama pabriknya, nama barangnya, itu loh sama persis. Di kitab suci Al-Quran, nama Tuhannya, nama agamanya dituliskan ada di kitab suci. Itu namanya belajar lintas agama untuk mengambil edukasi. Di mana? Kalau memang Islam ada Al-Imran, inna dina indallahil Islam, wa may yabtaghi ghairal Islam madina fala yuqbala, ila akhiril ayat. Jadi kalau abangku bertanya tentang di kami Yesus, itu kan kami kan keimanan kami, ya udah iman, udah bawa imannya. Tapi pertanyaannya, ada nggak klaim di kitab suci Anda bahwa Yesus mengaku dirinya itu Tuhan pencipta alam antariksa ini? Itu masalahnya yang lagi didiskusikan. Gitu abangku. Kalau larinya cuma iman mah terserahlah, mau sendok garpu, mau baut, mau ring dijadiin Tuhan, itu urusan Anda. Gitu, silakan tambahkan Uni. Lanjut.
Ya, saya cuma punya dua jawaban buat Bang Arya. Sebenarnya Yesus bagi kami itu siapa? Ada dua jawaban, Bang. Pertama, jawaban yang pertama, bagi kami, saya dan Ibu Rita Wahyu sebagai scholar Kristen itu sepakat bahwa sebenarnya kita memang membicarakan dua tokoh yang sama tapi perspektifnya berbeda. Artinya Nabi Isa itu dituduh Tuhan, dituduh mati terkutuk, padahal bukan beliau. Sebenarnya pada dasarnya kalian tidak menyembah Nabi Isa, tapi kalian menyembah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Kenapa seperti itu? Pandangan saya merujuk kepada Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat ke-98. Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Maka tidak mungkin Nabi Isa yang kalian sembah, karena tidak mungkin Nabi Isa masuk neraka. Tapi yang kalian sembah adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa, yang kalian tuduh sebagai Nabi Isa yang terkutuk mati di tiang salib, yang tidak saya terima sebagai Nabi Isa. Nah, makanya kalian menggambarkan gambaran manusia terkutuk di tiang salib dengan pakaian yang tidak lengkap itu bukanlah Nabi Isa, tapi itu orang yang dituduh sebagai Nabi Isa. Sementara Nabi Isa disucikan dari kalangan kaum kafir. Maka dua jawaban. Menurut kami, Yesus siapa? Yesus yang mana dulu? Yesus anak Maria, namanya bukan Yesus tapi Yeshua Masaha atau Isa Al-Masih. Maka dia adalah hamba Allah, utusan Allah. Tapi kalau kalian bilang Yesus yang digantung mati di tiang salib, itu Tuhan kalian, bukan Nabi Isa, tapi dituduh sebagai Nabi Isa. Itulah sembahan kalian yang nanti akan bersama dengan kalian masuk ke dalam neraka jahanam. Nah, silakan Bang Ari. Jadi jawaban saya ada dua. Apakah Onirifa sepakat Yesus dan Isa sama? Tergantung. Yang tergantung saya nggak sepakat sama. Tapi yang anak Maria mengajarkan kebenaran, mengajarkan bahwa Tuhan itu Ehad. Yes, dia anak Maria yang bernama Yeshua Masaha. Yeshua Masaha, Isa Al-Masih. Gitu abangku. Silakan. Pertanyaan selanjutnya, Bang. Ya, berarti Yesus yang kami sembah di ajaran Kristen, di iman Kristen itu berbeda dengan Isa di iman Islam ya. Oke, sebentar. Saya kan punya dua jawaban. Kalau Yesus yang dimaksud itu Yesus yang berbeda karakter dengan Nabi Isa, kami tidak akui itu. Itu hanya tuduhan terhadap Nabi Isa. Contoh, yang mengutuk pohon ara sampai kering. No, nggak mungkin Nabi Isa. Nabi Isa jangankan mengutuk pohon ara, kami mendapatkan informasi tentang Nabi Isa ketika beliau melihat mayat bangkai binatang. Ketika para Hawariyun menutup mulutnya, Nabi Isa berkata, indah sekali giginya, putih sekali giginya. Artinya Nabi Isa Al-Masih itu bukan tipikal orang yang temperamen, yang gampang mengutuk dan melaknat. Para nabi nggak gitu sifatnya. Maka orang yang mengutuk pohon ara sampai kering karena kelaparan pasti bukan Nabi Isa. Kemudian orang yang mengacak-ngacak orang yang lagi jualan, nggak mungkin Nabi Isa. Nabi Isa adalah orang yang sangat soleh. Para nabi itu soleh rata-rata. Maka itu bukan Nabi Isa. Itu adalah karangan manusia yang tidak jelas yang mengklaim bahwa itu anaknya Maria. Kemudian orang yang diseret, digantung, ditelanjangi dan dikutuk di tiang salib, itu bukan Nabi Isa, tapi itu dituduh sebagai Nabi Isa. Kemudian siapa lagi? Anak kecil umur 12 tahun kehilangan orang tuanya 3 hari 3 malam, lalu ditemui orang tuanya. Apa katanya? Kenapa kalian cari aku? Bukankah aku harus berada di sini? Itu bukan Nabi Isa. Tidak mungkin Nabi Isa sekasar itu, melainkan itu adalah karangan manusia yang dituduhkan bahwa ini anak Maria. Itu fitnah besar terhadap Nabi Isa. Kenapa saya katakan fitnah? Terbiasanya kalian ini memang memfitnah para nabi. Sorry, bukan kalian mengimani fitnahan itu. Orang Yahudi di dalam Al-Quran dikatakan gemar mendengarkan kabar bohong. Mereka mengatakan Nabi Daud alaihissalam mengambil istri orang, tapi Tuhan tidak membunuh Daud, tapi malah membunuh anak hasil perzinahannya. Ini jelas sekali fitnah keji terhadap Nabi Daud alaihissalam. Kenapa? Karena bagaimana mungkin Tuhan mengajarkan dalam Imamat pasal 10 nomor 20, barang siapa yang berzina dengan istri orang dia harus mati. Tiba-tiba Tuhan sendiri mengingkari hukumnya. Ini ngeri sekali nih. Maka sudah pastilah ketika Batseba tidur dengan Nabi Daud, itu bukanlah selingkuhannya. Pasti bukan. Kecuali kalian akui Tuhan kalian pelin-pelan. Nah, yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam dituduh punya gundik. Dituduh punya gundik dalam kitab Tawarikh. Maka dipastikan ini adalah fitnahan keji terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana mungkin Tuhan yang konon katanya menurut iman kalian sendiri yang datang turun naik, tiba-tiba Abraham punya gundik, Daud ngambil bini orang, Solomon mengawini perempuan sehingga menyembah kepada ilah lain. Tiba-tiba Tuhan biarkan. Sementara kalian yang beriman Tuhan turun naik. Sedangkan kami
tidak pernah mengimani Tuhan turun naik, mengimani bahwa Tuhan menjaga hambanya yang adalah kalangan nabi. Kenapa kami katakan mereka maksum? Karena mereka terjaga. Maka memang kalian sudah terbiasa memfitnah dan terbiasa mengimani fitnah. Kalian memfitnah Nabi Isa Al-Masih putra Maryam itu terkutuk, padahal itu bukan Nabi Isa yang terkutuk. Kalian memfitnah Daud alaihissalam mengambil istri orang, dipastikan bukan beliau, karena beliau adalah seorang nabi. Baca Lukas pasal 1 nomor 70. Begitu yang difirmankan oleh Tuhan kepada mulut nabimu yang kudus, kok kudus si Daud ngambil bini orang? Nggak mungkin. Maka ini pasti fitnah keji terhadap nabi-nabi terdahulu. Kenapa kok nggak mungkin orang Yahudi memfitnah para nabi? Sedangkan membunuh para nabi saja mereka kerjakan. Tapi kalian mengambil informasi dari para pendusta-pendusta ini. Makanya saya mengatakan saya punya dua jawaban. Yang mana? Kalau yang kalian maksud adalah orang terkutuk, temperamen yang tidak jelas ajarannya, maka itu bukanlah Isa Al-Masih putra Maryam. Tapi kalau yang mengajarkan bahwa Tuhan itu hanya satu, yang tawadu rendah diri, rendah hati, berbeda dengan orang yang berkata kepadaku telah diberi kuasa di bumi dan di langit. Ini bukan Nabi Isa. Bukan. Ini orang yang mengaku-ngaku sebagai Isa, karena memang Yeshua Masiah dalam dialek Ibraninya, Isa Al-Masih sudah mengatakan akan banyak penyesat mengaku Mesiah, mengaku membawa-bawa namaku. Jadi sudah dijelaskan sama Yesus bahwa nanti akan banyak orang yang ngaku-ngaku dia Mesiah. Semua orang Kristen mengaku Mesiah karena mengaku diurapi Tuhan, karena Mesiah artinya diurapi Tuhan. Maka benarlah kata Yeshua HaMasyiah dalam kitab kalian bahwa penyesat itu adalah orang yang NPD, mengaku-ngaku pilihan Tuhan langsung, mengaku bahwa saya itu punya hubungan dekat dengan Tuhan. Maka jawaban saya dua nih. Yang disembah oleh orang Kristen yang terkutuk mati di tiang salib bukan Nabi Isa. Oke. Jadi gini, saudari Rifa ya, yang jelas, Yesus itu bukan Nabi Isa, karena memang ceritanya berbeda seperti itu yang pertama. Terus, tetapi banyak saudara-saudara di Islam menganggap bahwasanya Yesus itu adalah Nabi Isa. Dan bahkan mereka bilang bahwasanya Yesus itu Muslim, sedangkan gak ada nama Yesus di Alkitab sucinya. Seperti itu. Jadi di sini baik kalau misalkan berbeda, ya memang berbeda. Ya Nabi Isa, silakan Nabi Isa. Kita Yesus adalah Yesus Tuhan dan Juru Selamat saya. Seperti itu, saudari. Kasih. Oke, saya sekali lagi clearkan ya. Biarkan saya mengklirkan masalah ini. Saya tuh punya dua jawaban, saya bilang. Kitab kalian ini kitab yang bercampur dengan catatan-catatan manusia yang dikanun, dikumpulkan menjadi satu kitab. Maka informasi di dalamnya berasal dari banyak orang. Kita tidak tahu mana orang yang jujur, mana orang tidak jujur. Maka kami umat Islam itu tidak menjadikan kitab kalian sebagai sumber kebenaran. Maka kitab kalian itu diajarkan kepada kami oleh Nabi kami, wala tusaddiq wala tukadzab, jangan didustai, jangan dibenarkan. Bagaimana cara menghadapi kitab kalian? Diteliti, dikaji. Mana apa acuan kebenarannya? Al-Qur'an. Kalau sejalan dengan Al-Qur'an, ya itu dia firman Tuhan. Karena memang Rasulullah mengajarkan kitab kalian itu bercampur. Baik di Al-Qur'an Rasulullah ajarkan. Tidak ada brother, sebentar nama brother. Yesus di Al-Quran. Brother, kan harusnya kita saling menanggapi ya. Beda. Saya tidak jangankan nama Yesus di Al-Quran. Saya pastikan Yesus sendiri nggak tahu kalau dia dipanggil Yesus. Nama dia bukan Yesus kok. Nama dia bukan Yesus. Dia orang mana? Emang dia pakai bahasa Yunani apa? Jadi kita orang dia nggak kenal nama dia. Kitab suci kita dan kita lebih. Brother, saya mau tanya, brother, Yesus itu bahasa sehingga tidak ada nama Yesus di kitab suci Al-Quran. Jadi iya, tidak ada nama Yesus. Saya sudah sama. Iya, ya, saudari. Nggak apa-apa, nggak sama. Iya, okay. Saya akui nggak sama. Jadi, karena kalian menyembah Yesus bukan Muslim, ya. Yesus juga nggak mungkin Muslim. Sembahan kalian Muslim, sembahan kalian masuk neraka kok nanti. Ya, oke ya. Gitu. Iya. Loh, gini saudari, saya sudah bilang nih, sembahan kalian ini gitu. Saudari saya bilang loh, gitu. brother, saya ini membaca dari Al-Quran saya. Kenapa? Gitu. Loh,
Kok Nggak gitu boleh, caranya? nggak boleh. Saya bicara dari sisi Al-Quran saya. Sesungguhnya kamu Ari Dwi, dan apa yang kamu sembah, yaitu Yesus yang kamu sembah, itu Yesusmu yang kamu sembah loh ya, yang mati terkutuk itu loh ya. Di mana tulisannya? Surah Gimana Al-Anbiya ayat tulisannya? Ada Yesus. 98. Coba Loh, dibaca, ini ada gimana kata-kata ini? Yesus enggak di situ? Kan saya sudah bilang di Al-Quran saya nggak ada Jangan, kata. itu kitab Duh, sucimu sendiri, masa kamu pelintir begitu? Nggak ada kata-kata Yesus di situ. makanya Rifa. dengar dulu kalau saya ngomong. Kalau seandainya Anda cuma Nggak ngomong ada sendiri nama, nggak mau nggak dengerin, ada yang tertulis diskusi namanya. nggak ada tertulis Yesus Ya, di yang kitab bilang suci. tertulis yang bilang tertulis Yesus siapa, Bre? Nah itu tadi kamu bilang. Enggak, saya bilang gini, kamu dan sembahanmu masuk neraka. Jadi nggak mungkin itu Nabi Isa. Dengarkan baik-baik Al-Quran saya nih. Sesungguhnya Ari Dwi, kalau masih kafir ya, dan apa yang kamu sembah Ari Dwi selain Allah adalah bahan bakar jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Surah Al-Anbiya ayat 98. Jadi kamu menyembah manusia terkutuk di tiang salib itu sama-sama masuk neraka. Makanya saya katakan jawaban saya ada dua. Kalau manusia terkutuk di tiang salib itu bukan Nabi Isa, bukan Nabi Isa, nggak mungkin ditelanjangi gitu. Kamu menyembah kepada manusia yang ditelanjangi dan dipermalukan sepanjang sejarah, dan sampai detik ini masih dipermalukan, dirayakan. Sampai detik ini hal yang mempermalukan dia tetap dirayakan. Itu bukan Nabi Isa, karena Nabi Isa disucikan dari kaum kufar. Nah, Nabi Isa adalah anak Maryam yang mengajarkan bahwa Tuhan itu satu. Orangnya tawadu, rendah hati. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yang kau sembah itu orang yang berkata setelah bangkit dari kematian dan berkata, kepadaku telah diberi kuasa di langit dan di surga. Sama seperti iblis yang berkata kepada Yesus, kepadaku telah diberi kuasa. Nabi Isa Al-Masih putra Maryam, sebentar dulu. Berarti tidak ada Yesus di kitab suci Anda. Nggak ada. Ya kan? Tidak ada Yesus. Nggak kenal. Oke. Kalau begitu yang ada Nabi Isa. Jadi berbeda. yes. Yesus sama Nabi Isa berbeda. Kan saya sudah jawab Dan itu. Yesus bukan Muslim. Ya, Yesus Iya, bukan Muslim. kan saya sudah bilang nggak mungkin orang Islam masuk neraka. Orang Islam nggak mungkin jadi bahan bakar api neraka, brother. Yesus Memang betul adalah itu. Tuhan dan Juru Selamat saya sebagai orang Kristen. Iya, Gitu, kata saudara. iya, oke ya. Dengarkan baik-baik sekali lagi. Jangan bicara neraka. bosan sini, karena kayak kita kita belum pernah mati. Jadi saudari Ari Eva Dwi, juga belum saya pernah ini ke surga. bukan mengklaim Jadi kalian jangan masuk bicara neraka. gitu. Saya bilang, menurut surah Al-Anbiya, Al-Quran saya bilang, sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah, kamu kan bukan penyembah Allah. Maka Al-Quran saya bilang, kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah itu semua berbondong-bondong masuk neraka, jadi bahan bakar api neraka. Kamu dan Yesus Coba itu jelaskan masuk neraka, Allah kata itu Allah. kepada saya. Coba jelaskan Allah Allah, itu nama itu kepada saya. Silakan. Allah Subhanahu wa Bagaimana taala Anda itu bisa terdiri Allah ya, itu kalau kepada saya. ya udah, kalau mau dijelasinnya diam dulu dong. Masa saya Ya, mau jelasin kamu tetap jelaskan mengulang-ulang Allah pertanyaanmu? SWT itu Telinga saya Ini normal. orang nggak punya kuping, punya Udah mulut 4 doang. kali kamu mengulangi pertanyaanmu itu. Kalau ini Adinda. capek kasihkan kami aja nih. Ya, kamu mau dengerin saya atau dengerin Kata-katamu nggak brother mau saya sama nih? kamu, kata. Sudah. Kenapa Kamu kok mau nggak mau sama dengan siapa? aku? Sama saya. Mau sama aku? Kalau mau sama si Iqbal sama Iqbal nih, sama saya. Kalau sama saya nanti, kalau sama saya bukan sama saya, karena Pasti bukan sama dikerjakan saya dong. itu bukan saya. Jadi sebenarnya begini. Aduh, ini orang tadi kan minta Ri, kamu penjelasan dididik sama nggak Ustaz sih sama Hanafi. orang tua? Iya, Ri, kamu diajarin nggak sih? dididik nggak? Diajarin nggak sama orang tua? Dalam Kenapa? berdialektika tuh dia ada dididik nggak sama orang tua? Jangan-jangan nggak sekolah dia Ustaz. Udah, Diam, ambil ya, alih oke, Ustaz oke, Hanafi saya ya. diam, oke, Udah, saya diam, oke, Ari. silakan. Saya kasih kamu kesempatan ngobrol sama Ustadz saya. Ya. Gimana? Jadi Kamu bertanya sama kalau kamu nggak dididik sama orang tua, biar kami didik kamu. biar di kami sini. yang didik kamu. Gitu loh. Gimana Maksudnya beretika, Saya berdiskusi, diam. Ya, saudara gitu loh. jelaskan. Ya, Anda jelaskan, saya diam. Silakan. Beleng-beleng nih orang nggak bisa nih. Kalau nggak lu di sini masukin aja di barak, selesai. Ya. Iya. Ari, kamu mau lanjut Nggak apa-apa. diskusi atau Jelaskan aja mau dia. tantrum? Biar Ya, dia mau belajar Islam juga kali ini. Mau dijelaskan nggak? Kalau mau dijelaskan diam, dengarkan baik-baik. Mau, Simak, Ri, mau simak, Ri. dijelasin atau enggak? Sekarang Ari ulang sekali lagi. Mau dijelasin atau enggak, brother?
Iya, kan saya cuma nanya itu tadi, sebenarnya jawabannya singkat, terlalu panjang, bingung. Kalau saya. begitu kamu jawab sendiri. Kalau mau jawabannya yang kamu sesuai kamu mau ya jawab sendiri dong. Tanya sendiri, jawab sendiri. Kalau kamu bertanya kepada seseorang, kalau jawabannya panjang, artinya kamu mendapatkan penjelasan secara luas. Kalau kamu ingin jawaban pendek, jangan di komal diskusi, Dek. Sana, Dek. Sana di komal lain aja, Dek. Ini tempat kita mengedukasi. Tentu panjang penjelasannya. Ya. Bahkan Tuhanmu aja 33 tahun loh harus datang ke dunia untuk menjelaskan keyahudian loh. Ya. Nah, Nabi saya tuh 25 tahun menjadi rasul. Ini kamu pengen tahu Islam cuman waktu 3 detik 3 menit, ya nggak mungkin. Guru-guru saya kayak Ustadz Anaf ini bertahun-tahun di pondok pesantren, saya 4 tahun kuliah, tiba-tiba kamu pengen denger dalam durasi 3 menit, pengen cepet paham, ya nggak mungkin. Ya, Tapi hari ini 5 tahun loh dia. Hari ini 5 tahun di bengkel loh. Makanya silakan Ari, kamu mau terus diskusi atau mau ngapain? Silakan. Ini ada saudara-saudara saya di sini banyak, ada Bang Andi, ada Bang Adriansa, ada si Iqbal. Kamu dapat treatment terserah. Kamu mau gimana? Mau dijelasin atau enggak? Ada Ustadz saya juga nih. Baik, Saudari Rifa, tadi dari penjelasan Saudari Rifa, saya menangkapnya Yesus bukan Nabi Isa, dan Yesus bukan Muslim, pastinya seperti itu. Oke, saya tegaskan ya jawaban saya ya. Dengarkan sekali lagi terakhir untuk kamu ya. Tidak mungkin, betul, tidak mungkin berhala dan sembahan makhluk yang bergelar kafir itu beragama Islam, karena seluruh umat Islam itu dijamin masuk surga kecuali yang nggak mau. Nah, sembahanmu itu masuk neraka, bahkan menjadi bahan bakar api neraka kata Allah. Mana dalilnya? Surah Al-Anbiya 98, Dek. Jadi kamu dan sembahanmu itu masuk neraka. Memang betul bukan Muslim. Yang Muslim itu anak Maryam yang mengajarkan bahwa Tuhan itu echad. tapi Kalau Tuhan orang terkutuk, tertulis di kitab suci Saudari Rifa kan? Iya kan? yang mana yang tidak tertulis? Ya. Yesus Tuhan dan Juru Selamatku itu tidak tertulis di kitab suci Saudari Rifa. Ya. Bagaimana Saudari tidak tertulis karena kitab saya tidak berbahasa Yunani, brother. Kitab saya berbahasa Arab. Ya, silakan. Nama aslinya gini ya. Nih, dengarkan saya baik-baik ya. Anak Maria ini itu bukan orang Yunani, Dek. Anak Maria ini bahkan menurut kesepakatan antara Netanyahu dan Paus Vatikan, dia bahasa sehari-harinya bahasa Aramaik. Nah, nama dia dalam bahasa Aramaik baik bahasa Suryani itu Isowa Masaha. Dialek Arabnya Isa Al-Masih. Konon katanya dalam bahasa Ibraninya Yeshua Hamasiah. Nggak dikenal Yesus. Dia tidak diberikan mamanya, namanya Yesus. Mamanya bukan orang Yunani. Orang yang ada us belakangnya itu tuh bukan orang Ibrani, bukan orang Aramaik, tapi orang Yunani. Jangankan di kitab saya, Yesus pun saya pastikan tidak tahu kalau dia dituduh sebagai Yesus. Namanya bukan Yesus, namanya Isa. Ya, coba perhatikan baik-baik. Jelaskan Isa. Jelaskan dulu. Saya ini kan bukan ke kamu saja. Coba perhatikan nih. Bayangkan ya, nama Abraham, tidak ada orang bernama Abraham sebelum Abraham itu diberi nama Abraham. Karena para nabi itu namanya itu spesial, bukan nama sembarangan. Karena mereka adalah orang pilihan Tuhan. Musa, tidak ada satupun orang bernama Musa kecuali Musa baru diikuti setelahnya. Dan begitu juga dengan Daud, tidak ada orang bernama Daud kecuali Daud dan diikuti orang setelahnya. Dan apalagi Isa, tidak mungkin ada nama nabi yang proses kelahirannya penuh mukjizat, namanya kayak Bambang dan Cahyono, apalagi nama itu malaikat yang kasih. Nggak kreatif banget ini Tuhan sama nabi. Ya, bagaimana mungkin ada malaikat kasih namanya kayak Bambang dan Cahyono? Contoh, Yesus Barabas, nama penjahat. Yeshua itu nama yang sudah lazim di kalangan orang Ibrani. Makanya saya tidak percaya namanya Yeshua juga. Namanya itu dipastikan adalah Isowa Masaha. Ya, dan dialek Arabnya adalah karena di dalam Islam, tunggu dulu, dalam dialek Arab tidak dikenal huruf O.
Tidak ada. Huruf O itu nggak ada. Adanya A, I, U. U. Betul. Fathah, Fathah, kasroh, kasrah, dhammah. dhammah. Nggak ada huruf E, nggak ada huruf O. Maka ketika isoa masaha ini dipanggil dalam dialek Arab, tentulah namanya adalah Isa al-Masih. Deket. Nah, sedangkan nama Yeshua itu nama yang sudah diberikan kepada penggantinya Musa. Tiba-tiba ada lagi nabi yang bernama Yeshua. Ini Tuhan mau membingungkan umat gitu. Setelah dikasih nama Nabi Yeshua, dikasih lagi nama Yeshua, minimal ya kayak Elia dan Eliasa lah. Ya, Elia dan Eliasa kedekatan namanya ada, tapi nggak sama persis. Nah, tiba-tiba Yeshua bin Nun sudah kayak Bambang, kayak Cahyono, kayak Pak Ijo, kayak Joko. Tiba-tiba orang spesial ini namanya dikasih nama yang sudah diberikan sebelumnya. Kan lucu. Makanya bisa dipastikan namanya itu Isa al-Masih putra Maryam. Memang kami nggak kenal Yesus. Yesus itu nama yang dituduhkan kepada anak Maria yang menggunakan dialek Yunani. Yesus. Sebenarnya bukan Yesus. Diam dulu, bentar, Dek. Baik, saudara. Sebenarnya namanya itu dari kata isou karena dialek Syriani dan Aramaik. Isou, ya. Kemudian ditambahkan Y. Di Inggris ditambahkan J, di Indonesia ditambahkan Y. Jadilah Yesus. Kalian tuh kurang ajar sebenarnya. Kalian MBD kurang ajar mengganti. Diam dulu. Nama orang, diam dulu. Nama bukan cuma nama anak. Nama rumput. Orang. Sabar rumput ya. Bayangkan nama kalian misalkannya adalah Budi. Tiba-tiba diganti jadi Budos. Kurang ajar itu. Si Iqbal, namanya Iqbal. Tiba-tiba kalian lari ke sebuah negara, kalian ganti jadi Iqbal. Jangan jelasin yang tidak tercatat. Saya kan bukan Anda. Jadi tolong jelasin. Tercatat. Islam itu pakai dalil akli dan dalil. Kau ngomong terus kamu, woi. Kamu ngomong terus lama-lama, woi. Katanya mau digembalakan benda. Lama-lama aku turun. Kalau sampai aku turun, Komal ini jadi semua nggak kedengaran semua kalau saya ngomong. Mungkin kita tahu. Jangan sampai Bang Ardi yang turun tangan. Maksud sama. Saya dari tadi Kalau si Bang Ahmad ini Bang Ardian saja, udah. Silakan Bang Ardian, waktu dan tempat saya persilakan. Banyak tahu tentang Isa. Oke, saudara. Kan hanya lahir di bawah pohon kurma. Apa sih ini rumput? Jelas di kota mana? Rumput kering. Kau nanti aja. Rumput. Ini dulu rumput. Cita saat mengandung. Rumput. Sedangkan di Injil Yesus ngomong terus sih. Peri kedua. Beda kan? Dari kita ngomong terus loh. Berduka cita dengan bersuka cita beda banget. Sabar. Aku baru dikit bicara. Iya, ya kau diem dulu. Kau belum dipersilakan ngomong, bro. Dengan dia ya, Anda belum dipersilakan ngomong. Tunggu gitu. Duh. Anda belum dipersilakan ngomong, kok nggak malu gitu loh? Udah dipersilakan aku naik, berarti udah boleh ngomong dong. Siapa yang mengatakan kau boleh ngomong? Kan udah dipersilakan naik. Ya, yang naik itu diam. Kok diam? Loh, ya udah kau turun. Ya udah kau turun. Ya udah kau turun lu. Mendengar kebenaran. Ya, belum bisa open. Aku pakai belum bisa open dulu ya bang ya. Ya wes ganti akun sih. Aku ganti akun dulu. Aku menjelaskan fakta itu. Ya habis ini kau makan ya, kau dengerin dulu ya. Sabar, gantian ya teman-teman. Saudara, sabar. Kau kenapa nggak mau diskusi sama aku, Ri? Kenapa, Ri? Sama aku kenapa nggak mau? Apa, Ri? Ya, silakan. Ya kenapa? Ada rasa trauma atau apa gitu? Ari mau sama Iqbal nggak ngobrol? Mau dia. Ari mau lanjut sama siapa? Sama Ustadz Hanafi. Tuh naikin Ardian satu. Ari tanya-tanya Islam, ada Ustadz saya tuh. Ustadz Hanafi suruh kerja tuh. Kenapa kalau sama aku nak sekakmat terus kau ya? Tadi udah ngobrol sama Bang Hardi.
tadi udah dijelasin sama Uni Rifa, tapi kau nggak mau nerima ya kan? Sementara kau sendiri nggak ngerti gitu loh. Original teks kitabmu bahasa mana kau nggak ngerti. Uni Rifa ini belajar, kami ini belajar, kau tidak. Kok bisa-bisanya kau yang nggak belajar bisa menggurui kami? Itu otaknya ditaruh mana gitu loh. Ini bukan soal siapa Islam siapa Kristen. Oh, kami yang Kristen maka kami yang bisa menjelaskan. Salah. Yang bisa menjelaskan adalah orang yang belajar. Ingat, yang bisa menjelaskan adalah orang yang belajar. Andai kata orang Islam, andai kata ini penulis palsu ini, dia penulis. Oh, dia penulis. Kau ISBN aja nggak tahu, kau diam. Andai kata orang Islam mengklaim bahwasanya kami yang Islam, maka kami apa sih? Terbatas pengetahuanmu kalau hanya sini itu. Orang. Ya kau diam dulu. Nanti kau tanggapi, Dek. Sabar dulu. Oke, silakan. Andai ada orang Islam yang mengklaim saya lebih paham Bible daripada Anda orang Kristen, tapi ternyata dia sendiri gak pernah belajar. Ya nggak bisa. Jadi kesimpulannya adalah harus belajar. Gitu loh. Uni Rifa ini belajar. Bang Iqbal belajar. Semua debater muslim sih nggak ada yang nggak belajar kitabmu. Bahkan sampai dengan original teks kitabmu kami pelajari begitu. Kamu tidak. Kok bisa-bisanya kau mau menggurui kami di sini? Otakmu taruh mana? Aneh gitu loh. Udah dikasih tahu tadi. Di dalam bahasa Yunani itu nggak ada huruf Y. Kau ngerti nggak? Enggak. Makanya itu. Tapi apakah Yesus berbahasa Yunani? Enggak. Ayo buktikan mana Yesus berbahasa Yunani. Nggak ada. Itu hanyalah catatan Markus. Bible catatan karangan Markus, karangan Lukas, karangan Yohanes, karangan Matius, karangan bro. Karangan. Gitu loh. Kenapa kok bisa-bisanya kau yang nggak belajar menjelaskan kepada Uni Rifa? Lucu, saya dengar dari tadi itu lucu gitu loh. Apa sih? Di dalam Quran dikatakan sesuai dengan yang disampaikan oleh Uni Rifa bahwasanya sesuatu yang kau sembah selain Allah maka berhala. Kau menyembah selain Allah, berhalalah yang kau sembah. Begitu loh. Jadi itu merujuk kepada umum gitu loh. Bukan cuma Yesus saja. Kalau kau memang menyembah selain Allah, misal kau menyembah Yesus, ya berhala. Kau menyembah sendal jepit, berhala. Kau menyembah pohon, berhala. Gitu loh. Kok bisa-bisanya kau menjelaskan sesuatu yang nggak kau sendiri pahami? Heran gitu loh. Coba tanggapi sesuai dengan apa yang dinarasikan. Silakan. Kau rumput, diam dulu rumput. Bukan kau rumput. Nanti dulu. Kau belajar ISBN dulu apa? Nanti dulu kau. Bentar. Ari. Itu nama itu ada dari Muhammad. Sudah 2000 kali kita bahas itu. Nanti kau nggak nyambung pasti. Tidak manggil tuanya. Wah, pingsan. Dan memang mungkin di dalam Quran kan dikit tahu tentang Isa, jadi mencoba mempelajari kitab suci Bible. Memang di mana ada penjelasan lebih lengkap tentang Nabi Isa? Gini pengamat, di mana ada lebih lengkap penjelasan tentang Nabi Isa di luar daripada Al-Quran itu di mana? Masa informasi sebutnya lahir di bawah pohon kurma. Iya, di mana informasi yang lebih lengkap daripada Al-Quran tentang Nabi Isa? Apa saja ajarannya? Ngomong sendiri, nggak denger ini orang. Nggak bisa diskusi nih orang. Aduh. Bisa diskusi. Panjang lebar disebutkan. Ya udahlah, Bang Iqbal lanjut lah. Seperti itu. Bang Ardi lah, wes nggak bisa diskusi, lanjut aja. Wes tak turunkan aja lah. Kacau itu, kau benturkan aja pala di aspal ke apa serah kau lah. Nggak bisa. Ada orang ngomong, mbok ya ditanggepin. Jangan terus kayak sepur gitu. Gimana lah ini? Pantesan gitu loh. Kau nggak pinter-pinter. Pantesan bukumu nggak laku. Gimana mau laku nih? Aku tanya kan, ISBN-mu berapa? Nggak ngerti ISBN. Katanya nulis buku. ISBN nggak ngerti. Bukan nulis buku. Hidup hasil dari menulis. Ya gimana Bang Ari? Silakan Bang Ari. Saudaraku tadi saudara menjelaskan itu
putus-putus tadi sinyalnya. Waduh lah, jangkrik kembali ini mana lah. Jadi, saudaraku jelaskan. Pada intinya langsung kasih Putus-putus intinya. sinyalnya, Bang aku Ya, intinya begini Bang Ari. Intinya begini, kami semua ini pembelajar. Kami semua mempelajari kitabmu. Jangan mengklaim Anda Kristen lalu Anda paham. Jangan, salah itu pola pikir yang salah gitu loh. Klaimlah ketika Anda sudah belajar, maka klaim, oh saya sudah belajar Bang Ardi. Lalu kita uji apa yang kau pelajari. Begitu harusnya. Jangan mengklaim karena kau Kristen kemudian kau bisa menjelaskan kepada kami yang Islam. Oh, salah itu. Salah, bro. Coba silakan kau jelaskan kepada kami apa yang kau pelajari. Silakan. Gini, saudaraku Ardi. Jadi kalau saudaraku Ardi tadi menyampaikan bahwasanya Tuhan yang kami sembah itu intinya masuk neraka dan sebagainya, coba jelaskan kepada saya Allah SWT yang saudara Ardi sembah itu seperti apa? Oke, saya jelaskan ya. Ya, saya jelaskan ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustaz Hanafi, izin Unirifa, karena di sini ada guru-guru saya nggak sopan sebenarnya menjelaskan ini. Harusnya Ustaz Hanafi nih. Ustaz Hanafi gimana Ustaz? Ustaz Hanafi aja. Ustaz Hanafi monitor. Ustaz Hanafi aja lah, nggak sopan aku. Silakan Ustaz Hanafi. Ustaz. Kenapa Ustaz? Lanjut aja. Enggak, lanjut aja Ardiansa. Enggak, Ustaz Hanafi aja. Lanjut Ustaz. Apa betul Ustaz? Allah itu seperti apa Ustaz? Silakan Ustaz. Dia bertanya, apa itu Allah SWT? Seperti apa Allah? Seperti apa Allah Ustaz? Apa betul Ustaz? Lagi makan ini, sambil makan suara juga begini nih. Aduh. Ya. Bismillah. Teman-teman, jadi kalau ada orang bertanya tentang Allah, jangankan kita manusia, selevel Nabi sekalipun gak akan mungkin mampu menjelaskan tentang Allah Rabbu Jalla Jalaluh. Tapi yang namanya kita manusia, Allah berikan perangkat-perangkat itu, tugasnya termasuk penglihatan, pendengaran, hati nurani, akal pikiran, yang semuanya bisa kita jelaskan secara ilmiah dengan cara diilmui namanya. Maka disitulah yang namanya penjelasan Allah ini ada yang namanya di Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu Esa. Bahkan di dalam Asy-Syu'ara dikatakan laisa kamislihi syai'un fil ardi. Bahkan nanti sifat-sifat, ya yang namanya sifat, paham gak nih? Ya mau paham mau kagak, oten cari sendirilah di Google. Apa itu sifat? Maka disitulah kita bisa mengetahui bahwa saya selalu katakan sama teman-teman, mau ateis, agnostik, Buddha, Hindu, Kristen, termasuk khusus Islam, yang mengganggu pikiran kita karena kita selalu memahami Tuhan tetap pada dimensi kemanusiaan. Itu masalahnya. Yang mengganggu pikiran kita karena kita selalu memahami Tuhan tetap pada dimensi kemanusiaan. Maka garis-garis besarnya dijelaskan dari Allah sendiri kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad pun sebagai nabi dan utusan menjelaskan kepada sahabat, menjelaskan sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, kepada para ulama. Ditulis semuanya, dirangkum. Menjadilah kalau untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah ada namanya kitab Aqidatul Awam. Sifat-sifat yang begitu banyak diringkas menjadi 20 sifat. Maka di situ nanti ada sifat nafsiyah, abangku. Apa itu nafsiyah? Di situ ada wujud. Apa arti wujud? Wujud itu artinya ada. Saya ulang, wujud bahasa Arab artinya ada. Maka banyak teman-teman ateis, agnostik, Buddha, Hindu, termasuk Kristen, Konghucu dan apapun selain Islam, dia bertanya, coba tunjukin dong kayak apa wujudnya Allah. Berarti dia tidak paham arti makna daripada wujud. Wujud itu artinya ada. Apakah sesuatu yang ada di muka bumi ini harus berbentuk, harus berupa, harus terlihat?
Jawabannya tidak. Karena jika sesuatu yang ada di muka bumi ini harus berbentuk, harus berwujud, harus terlihat, maka akan begitu banyak di muka bumi ini yang kita tolak. Maka di situ ada sifat Allah wujud. Ta'rif daripada wujud, hiyal hal wajibatul lidzati ma damatidz dzat ghaira mu'allalatin bi'illatin. Ialah hal yang wajib bagi sang sumber, ya, agar kiranya tidak dikarenakan dengan suatu karena. Allah itu tidak dikarenakan dengan suatu karena. Allah ada sebelum kata ada itu ada, dan Allah akan tetap ada walau kata tiada sudah tidak ada. Itulah wujud. Sampai sini paham abangku? Jadi kalau Anda bertanya tentang Allah itu bagaimana, itulah yang mengganggu pikiran Anda hari, karena selalu memahami Tuhan tetap pada dimensi kemanusiaan. Secara masa, waktu, tempat, itu semua ciptaan Tuhan. Enggak mungkin Tuhan ada di ciptaannya dan sama seperti ciptaannya. Tuhan ciptakan langit bumi, Tuhan ciptakan manusia, tiba-tiba manusia brojol. Tuhan enggak mungkin, enggak masuk secara konsep akal kita. Tuhan nyiptain manusia, tiba-tiba manusia ngelahirin anak Tuhan. Beleng-beleng namanya. Dari mana saudara Hanafi mengenal Allah dari siapa? Mengenal Allah, pertama Allah kasih perangkat. Susah juga ya. Iya, susah mengenal Allah. Susah kalau ngajarin orang Kristen yang nggak pernah dididik sama orang tuanya, teman-teman. Gimana cara diskusi, berbicara dengan bahasa yang gantian, santun. Udah paham saya, Ari. Jadi gantian. Bagaimana cara mengenalnya? Tentu kita yang namanya dikasih perangkat sama Tuhan itu apa? Penglihatan, pendengaran, hati, ada akal. Yang namanya akal ini kita gunakan untuk mencari tahu. Lalu kita disekolahkan sama siapa? Sama ayah ibu kita. Sekolah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, kuliah, sampai detik ini terus kita belajar mencari tahu tentang semua itu. Jangankan kita mengetahui hakikat Tuhan, para nabi pun nggak tahu, tapi kita terus belajar mencari tahu. Dengan cara apa? Diilmui namanya. Makanya bisa nggak Tuhan itu untuk secara ilmiahnya untuk dikaji? Bisa. Makanya mempelajari dari kitab suci, belajar, mondok, guru-guru menyampaikan. Begitu Ari. Taunya dari mana? Kitab suci. Harusnya Kristen tahu tentang Yesus dari mana? Dari Bible. Kan begitu. Secara sekarang Ari ditanya tentang Yesus, pasti bertentangan dengan kitab Bible-nya. Coba aja, beleng-beleng dia. Saudaraku Hanafi, siapa yang menulis kitab suci saudara? Enggak, sebentar Ustaz Hanafi, sebentar. Maksud saya gini loh, Bang Ari ini kan diskusi sama Ustaz Hanafi. Maksud saya begini, setelah Ustaz Hanafi menjelaskan, itu harusnya ditanggapi dulu apakah sudah paham atau belum, baru ke konteks yang lain. Misal siapa penulis kitab suci, ya itu nanti. Tapi yang dijelaskan tadi udah paham belum, begitu loh. Ada konfirmasi dulu dari Bang Ari. Lanjut Ustaz Hanafi, afwan ya. Belum paham saudaraku, belum paham karena angel. Yo angel karena saudara Hanafi menjelaskan muter-muter, kan saya bilang bagaimana cara muter-muter dari siapa, kan begitu. Dari Al-Quran lah, dari Allah itu memberikan informasi kepada kita lah. Hal yang paling sederhana untuk memahami Tuhan itu adalah melalui kitab sucinya, melalui firman Tuhan. Oke, seharusnya anda juga mengenal Tuhan Anda melalui kitab suci. Tapi faktanya sampai hari ini Kristen tak pernah mengenal Tuhannya, walaupun memiliki kitab suci yang sama, tapi terdiri dari 60.000 denominasi.
Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya, saudaraku. Amin. Menurutmu? Ya, menurut saya, amin. Begini Bang Ari. Bang Ari begini Bang. Tadi sudah dijelaskan Allah seperti apa, ya kan? Allah seperti apa udah dijelaskan tadi. Dengar gak tadi pas waktu dijelaskan? Dengar gak? Iya dengar, tapi saya nggak ngerti, saudaraku. Nggak masuk. Iya, sini dibikin ngerti kau. Jadi apa yang tidak buat kau mengerti itu? Sebenarnya begini, bagaimana saudara mengenal Allah SWT? Allah SWT itu seperti apa? Gitu. Cara saya mengidentifikasi keberadaan Tuhan melalui Tuhan itu memberikan sumber informasi kepada kita umat manusia. Dan informasi itu lengkap tertulis dalam Al-Quran. Cara Anda memahami Tuhan itu berbeda dengan cara kami memahami Tuhan, Ri. Buka aja mute-mu, nggak apa-apa. Kau mau tanya jawab seperti ini kan yang kau mau? Oke. Nah, cara kami umat Islam memahami Tuhan itu tidak sama dengan orang Kristen. Karena orang Kristen memanifestasikan Tuhan itu dalam perwujudan makhluk, dalam perwujudan manusia. Anda meyakini bahwa Tuhan itu berteofani, berinkarnasi menjadi manusia. Tetapi kami di dalam Islam itu tidak. Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan makhluk. Allah itu apapun yang kau bayangkan menurut tempurung kepalamu itu nggak sama, gitu. Apakah lanjut. yang saudara penuh kasih dan penyayang? Betul, Allah penuh kasih, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalau Allah SWT yang saudara sembah itu penuh kasih dan penyayang, seharusnya pengikutnya harus penuh kasih dan penyayang juga. Amin. Wah, nggak bisa, itu oknum. Nggak bisa. Standarnya tidak seperti itu. Cara mengukurnya, parameternya salah itu. Kalau Anda mengukur kebenaran suatu ajaran atau kebenaran Tuhan itu melalui pengikutnya, Anda salah. Karena gini, perlu Anda tahu bahwa Tuhan itu sebentar. Harus penuh kasih. Kau harus dan tahu, penyayang. nggak bisa diukur dari pengikutnya. Karena Tuhan itu menciptakan manusia lengkap dengan hak prerogatif untuk berkeputusan atas dirinya sendiri. Manusia itu punya free will, punya kehendak bebas. Saya tahu bahwa Allah itu sebenar-benarnya Tuhan. Tapi kalau saya mau jadi orang munafik, saya mau jadi orang fasik, saya bisa aja menafikkan Allah. Aku nggak nyembah Allah, aku sembah aja mobil. Bisa. Sama seperti kau. Kau tahu kalau Yesus bukan Tuhan, tapi kau paksa jadi Tuhan. Berarti. Nah, kau sedang menggunakan free will itu. Itu free will yang kau gunakan, kehendak bebas itu. Berarti seseorang yang menyembah Allah SWT harus punya kasih sayang. Harus punya kasih sayang, harus punya akal sehat. Iya, diharuskan. Yang tidak punya kasih sayang berarti dia kenal Allah SWT itu mungkin 0,5%. Itu betul? kan menurut kau, itu opinimu. Tapi faktanya tidak demikian. Berarti 100%. Yang penuh kekerasan itu, orang-orang yang penuh kekerasan itu mengenal Allah. Di mana kau berbicara penuh kekerasan itu? Apa tolak ukurmu? Cuman di Indonesia. Kau tidak berbicara umat beragama di seluruh dunia. Ayo kita bandingkan, mana yang lebih kejam? Orang Islam apa orang Kristen? Kita kaji secara universal. Aku nggak ngomong Indonesia atau mana. Takut kau. Saudaraku. Sedangkan kau itu ajaranmu lebih nggak masuk akal. Ajaran kasih itu nggak bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang saya tanya sama kau. Sebentar, ini aku kasih kau ya. Ajaran yang paling tidak masuk akal daripada ajaran Kristen itu saya jelaskan sama kau. Di dalam Bible itu ada tertulis bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi, keselamatan datang dari bangsa Israel. Aku mau bikin perumpamaan. Coba kau pikir dengan logikamu ya. Dan kesana. Seandainya, sebentar. Jauh. Kenapa kau takut? Nah, kan takut kau. Kau takut? Kenapa kau takut? Sebentar. Anda terlalu takut. Karena aku terlalu rasional gitu untuk kau pahami. Berarti simpelnya ini. Saya boleh nggak? Silakan Andi. Ya, Simpelnya ini pikiran. sederhana ini ya. Seluruh Kristen ini dengarkan baik-baik. Silakan. Ya, dengarkan baik-baik ya. Indonesia merdeka itu dirahmati oleh A. Allah, B. Yesus. Silakan dijawab. Dirahmati oleh Sang Pencipta. Siapa nama Sang Pencipta itu? Tidak ada namanya Sang Pencipta itu. Terus Yesus kemana aja nasibnya? Siapa manusia mana? Manusia siapa yang Saya ulang kembali. Sang Pencipta? Saya ulang kembali. Apakah Yesus itu tidak berguna bagimu? Gimana? Apakah Yesus itu tidak kau andalkan? Saya andalkan Tuhan dan Juru Selamat saya. Ya, siapakah nama Tuhan andalanmu?
Tuhan Yesus tuh nama yang diberikan oleh Baik, Bapa Yesus dari nama. surga. Pertanyaan kembali ke Nama Allah. yang diberikan Ya udah dari udah surga. dijawab. Yesus kan pertanyaan dalamnya. Nama yang Indonesia diberikan dari dengerin. surga, Wis, yaitu Yesus dengerin. Kristus. Indonesia merdeka itu dirahmati oleh Allah dan Yesus. Dirahmati oleh Sang Pencipta langit dan bumi. Siapa namanya itu? Nama Sang Pencipta itu nama tidak ada namanya. Aku Kata siapa tidak ada namanya? Gini, uji ya. Izin sedikit. Nama semulia. Siapa Tuhan? apa Sebentar, saja Ri. Aku tanya kau sedikit. Nama Sedikit saya tanya. Nama semulia. Sebentar, apa iya, yang saya patut uji cara diserahkan berpikirmu. kepada Aku mau uji Sang argumenmu itu Pencipta. benar apa tidak. Sedikit, Ri. Nama- Kenapa kau terlalu nama takut kalau ngomong sama aku gitu loh? Nama- Karena aku terlalu rasional. Saudaraku, tenang Iya, aku nggak bisa jadi bodoh sama kau, Ri. Nggak bisa kau paksa aku bodoh. Aja bangke curut kayak gini dunia. Aku nggak bisa, Ri, jadi kau itu. Sampai kapanmu nggak akan pernah bisa. Aku tetaplah aku, Ri. Jadi seperti inilah cara berpikirku, nggak bisa kau hindari. Kalau kau mengatakan bahwa sang sumber itu tidak memiliki nama, pertanyaan saya, siapa Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub menurut apa yang tertulis dalam kitab sucimu? Yang ada adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ngaco. Ismail. Ngaur, mulai mengaur. Siapa Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub menurut apa yang tertulis dalam kitab sucimu? Itu ada di perjanjian lama, namanya Aku adalah Aku, telah mengutus Aku kepada. Siapa itu? Aku adalah Aku itu siapa dia? Ya, Siapa udah, Aku adalah Aku ini? Udah dijawab nama Tuhannya aku udah. Gak usah dipersulit. Lanjut Bang Handi. Ini kacau ini, menghindar terus ini sama saya. Bang Handi aja. Jadi nama Tuhan kamu aku ya. Ya udah selesai. Lanjut. Sabar ya saudaraku ya. Ikuti sabar. aja bang, jangan dipaksa orang pintar bang. Orang kayak gini jangan dipaksa pintar. Biarin aja dia blow on seumur hidup. Udah. Supaya kita nggak susah gitu loh. Sambil bercanda biar nyantai gitu bang, jangan terlalu tegang bang. Jadi kita di sini Ustaz Hanafi, Bang Ardiansa semuanya ya, Bang kata Bebel gitu. Kita nggak boleh maksa orang pintar, loh. Nggak ada kewajiban kok maksa orang pintar. Sebenarnya gini kan bang, Sang Pencipta itu ya kan penuh kasih dan penuh penyayang. Ya siapa itu Sang Pencipta? Semua Siapa? manusia yang menyembah Sang Pencipta harus memiliki kasih dan kasih sayang. Kalau begitu saya mau nanya kepada Anda, apakah semua manusia itu diciptakan? Semua manusia itu diciptakan kecuali manusia Kristus Yesus. Apakah Yesus itu manusia? Kecuali manusia Yesus Kristus. Apakah Yesus itu manusia? Yesus Kristus itu adalah firman Sang Pencipta. Saya ulang lagi, apakah Yesus itu manusia? Yesus itu adalah manusia. Manusia, baik. Apakah manusia Yesus diciptakan? Manusia Yesus itu adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Makanya jangan usah beli berat ini. Tidak diciptakan tetapi diperanakan. Tidak diciptakan tapi diperanakan. Tidak diciptakan tapi diperanakan. Ini gimana kau diri? Bagi kamu kecacat betul. Salah bro. Bentar bro, salah sebentar. Tidak diciptakan tapi diperanakan. Dilahirkan melalui rahim Bunda Maria. Oke. Sama diperanakan juga. Siapakah Tuhannya Maria waktu Maria mengandung? Tuhannya Maria adalah Sang Firman sebelum Yesus. Yesus. Orang kayak gini mah dibegoin aja pertanyaannya. Ngapain? Tuhannya sampai dia minta darah baru turun. Sang Firman sebelum menjadi manusia. Siapa Sang Firman itu? Yesus. Yesus itu anak siapa? Yesus itu anaknya manusianya. Ya. Bukan. Kemanusiaannya adalah keluar dari rahim Bunda. Oke. Maria itu siapa Tuhannya Maria? Tuhannya Maria adalah Tuhan Yesus Kristus. Oke. Anaknya Maria namanya siapa? Yesus Kristus. Jadi Tuhanku adalah anakku.
Iya, betul. Pinter tepuk tangan. Jangan sinetron lagi. Harus karena kenapa demikian? Karena sebelum Yesus itu dilahirkan, dia sudah ada sebelum dunia ini terbentuk. Mana lebih tua Maria daripada Yesus? Kenapa? Mana lebih tua Maria daripada Yesus? Secara firman kekekalan lebih dulu Yesus, secara firman ya, firman yang kekal itu. Tetapi secara kemanusiaan secara kemanusiaan manusia lebih dulu Bunda Maria. Begitu. Berarti lebih tua Maria daripada Tuhan. Lebih tua Maria daripada Tuhan. Oh, kalau konteks pertanyaannya seperti itu lebih dulu Tuhan. Oh, berarti lebih tua anak daripada ibu. Hah? Lebih tua anak daripada ibu. Oh, kalau anak lebih tua ibu daripada anak. Kalau berarti lebih tua Maria daripada Tuhan. Nah, kalau tak pertanyaan lebih tua mana Tuhan sama Maria, lebih tua Tuhan. Lebih. Siapa nama Tuhan itu? Gitu. Ya, berarti lebih tua Yesus daripada Maria. Secara kemanusiaan lebih tuaRia. Kalau secara orang gila, tetapi secara pribadi firman sebelum menjadi manusia itu saya tanya ini ada. Kalau secara orang gila gimana? Kalau secara orang gila, kalau Yesus sendiri bilang, aku sudah ada sebelum Abraham ada. Oke, berarti lebih tua Yesus daripada Maria. Terima kasih Bang Dos. Secara keilahian iya. Iya, berarti yang menciptakan Maria siapa? Maria itu dilahirkan, dia keturunan Adam. Yang menciptakan Adam siapa? Yang menciptakan Adam, dia adalah Sang Pencipta, siapa Bapa, itu? Putra, dan Roh Kudus. Oh, berarti Yesus ciptain Adam. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Betul. Kok kerja sama? Hah? Kok kerja sama? Enggak, yang menciptakan langit, bumi, dan serta isinya ini serta Adam itu diciptakan oleh Bapa, Firman. Siapa Firman itu? Firman itu adalah Sang Pencipta itu sendiri. Oh iya, Yesus belum mengenal ya waktu itu. Saudaraku nanya mulai tadi muter-muter, sedangkan aku nanya pertanyaanmu kan udah ku jawab dari tadi. Sudah ku jawab pertanyaanmu tadi. Mana pertanyaan yang belum dijawab? Dari mana saudara kenal Allah SWT? Dari firman-Nya, dari firman Allah, dari firman Allah, dan dari firman Allah, dari Al-Quran, dari kitab suci saya. Itu di mana adanya menurut saudara? Tertulis dalam Al-Quran. Itu firman Allah yang dituliskan itu. Siapa yang menulis? Para sahabat, sahabat Nabi, sahabat Rasulullah SAW. Salah satunya Said bin Sabit. Sahabat Nabi. Oh, jadi sahabat Nabi itu menerima firman dari Allah. Rasulullah yang menerima firman dari Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Setelah Rasulullah menerima firman dari Allah, berangsur-angsur selama 23 tahun, lalu dituliskan oleh para sahabat, dihafalkan oleh para sahabat. Lalu kami umat Islam mengenal Tuhan kami melalui informasi itu. Allah SWT itu berbicara langsung kepada Nabi Muhammad. Berfirman, Nabi Muhammad itu menerima wahyu. Anda tahu tidak wahyu itu apa? Ya, tunjukkan di kitab suci. Ya, tahu nggak? Ya, ada tertulis. Tahu nggak wahyu itu apa? Tertulis bahwasannya. Tahu nggak? Sebentar, sebelum kita lanjutkan. Berbicara kepada Nabi Muhammad. Silakan. Allah tidak berbicara kepada Nabi Muhammad. Yang menyampaikan itu malaikat Jibril. Yang menyampaikan wahyu itu malaikat Jibril. Sebelum kita lanjutkan, Anda tahu tidak pengertian wahyu itu apa? Berarti bukan langsung dari Allah SWT ya? Tahu nggak apa itu wahyu? Dari Jibril. Tahu nggak wahyu? Yang saya tanya wahyu itu definisi wahyu tahu nggak? Kan di kitab pun juga tertulis kitab wahyu. Apa itu wahyu? Ya, menurut pewahyuan ya. Wahyu itu apa? Iya, apa definisi wahyu? Wahyu adalah. Ya, menurut saudara gimana? Tolong. Nggak, menurut kamu, jangan menurut saya. Menurutmu tahu nggak wahyu? Kalau nggak tahu, jawab nggak tahu. Kalau nggak tahu saya jelaskan. Loh, kok pewahyuan? Itu sudah definisi wahyu kok pewahyuan dulu. Iya. Bagaimana kita bisa berdiskusi dengan sehat? Bagaimana kita bisa berdiskusi dengan baik kalau definisi wahyu aja kok nggak paham?
ilham dan hikmat dari Kok Sang wahyu, Kuasa. kok ilham dan hikmat? Tahu nggak definisi wahyu itu apa? Apa Ya, arti kata silakan. wahyu itu? Silahkan saudaraku jelaskan. Kau nggak tahu? Kau nggak tahu? Jawab dulu, saya tidak tahu gitu. Karena yang kau jawab dari tadi salah. Nanti saya jelaskan. Ya, Tahu itu nggak? adalah pewahyuan. Salah itu salah. Penglihatan seperti itu, penglihatan, pewahyuan kayak gitu. Kau itu makanya sok tahu. Wahyu Ya, itu nggak artinya apa-apa, cepat dan sidang. tersembunyi. Silakan Ustaz. Ustaz Hanafi silakan. Gimana cepat dan tersembunyi? Definisi wahyu itu cepat dan tersembunyi, itu wahyu botol. Kalau rame-rame itu namanya pengumuman. Berarti pemikiranku Goblok berbeda sama kali ini. pemikiranmu, Yang saudaraku. kutanya itu definisi wahyu. Kau tahu nggak definisi kata wahyu itu apa? Ya kalau menurutku itu pewahyuan. Kok menurut kamu itu loh? Ya kan menurut saya, Anda kan nanya sama saya, saudara kan nanya sama Itu saya. salah itu. Silakan Ustaz, lanjut Ustaz. Ustaz Hanafi mungkin. Berarti Botol beda artinya. pengertian kita. Pengertian kita beda. Beda, saudara. pengertianmu nggak tahu datangnya dari mana itu. Dari pikiran itu. Botol kau. Kok itu naik-naikin aku bro ada. Bang Ari, itulah yang tadi saya bilang, yang mengganggu pikiran Bang Ari. Karena apa? Selalu memahami Tuhan tuh tetap pada dimensi kemanusiaan. Allah memberikan wahyu, maka namanya kalamullah bila sautin wala harfin, tanpa suara, tanpa huruf, gak sama dengan manusia gitu loh. Sama persis, ada nggak manusia yang bisa berbicara dengan isyarat? Ada gitu loh. Oke, gini saudaraku ya, biar nggak terlalu panjang ini. Baik, saya memahami. Memang cara pandang kita memang berbeda. Bagaimanapun akan tetap berbeda, kan begitu. Berbeda kok Gini botol. saudara. Tuhan aja kau nggak tahu definisi Tuhan. Ya nggak apa-apa. saudara Dari kau mengatakan definisi aku seperti itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, memang faktanya seperti itu. Definisi Tuhan aja kau nggak tahu. Saya jamin, saya kasih kau duit 200.000 kalau kau tahu definisi Tuhan. Apa definisi Tuhan? Oke, saudaraku. Jadi gini, kita Nggak orang tahu Kristen, dia, saya jamin. ya, tertulis di Alkitab itu, ya kan, firman Sang Pencipta itu, firmannya Sang Bapa, itu menjadi manusia. Begitu. Di mana saudaraku. dikatakan menjadi manusia menurut apakah original Anda teksnya? percaya bahwasanya firman itu menjadi manusia? Nggak percaya saya. Kalau pengertian firman Apakah menurutku itu saudara adalah Bapa itu percaya? sendiri, nggak percaya. Saya. Sekarang saya tanya, firman itu apakah firman Kalau itu Bapa itu kita sendiri? orang Kristen, Mulai. Jangan selalu menurut perspektif Kristen loh. Kita lepaskan Islam, lepaskan Kristen dulu. Kita berbicara menurut kaidah keilmuan yang baik dan benar gitu aku loh. mau jelasin dulu. Saya mau jelasin dulu. Kau tidak perlu saudaraku. menjelaskan Tenang apapun dulu. karena kau Jadi, tak paham apa-apa gitu loh, Ri. Sekarang gini, kau boleh menjelaskan. Jawab pertanyaanku, apa definisi Tuhan? adalah Aku akan mendengarkan Jadi, kamu, Ri. pemahaman Aku akan mendengarkan kamu. adalah- Aku akan menyimak. Aku akan mendengarkan kamu, Ri. Definisi Tuhan itu apa? Aku dengarkan kamu apa? Tuhan itu adalah, Dia itu adalah sang penguasa. Pengertiannya itu penguasa. Ya iya. Tuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini bahasa Indonesia loh, masa kau nggak paham? Ya menurutku kan Tuhan itu adalah sang penguasa. Sang penguasa. Menurut KBBI. Iya, penguasa. Tuhan itu penguasa. Penguasa. Iya. Pintar kau. Dan bumi. Gimana aku mau dengarkan kau gitu loh? Kalau definisi Tuhan aja kau nggak paham. Gini saudaraku ya, saya mengimani karena ada tertulis di Alkitab, firman Bapa itu menjadi manusia. Nah tapi saudara kan nggak percaya. Gak ada itu menjadi manusia, bohong itu diubah lain. Gak ada firman jadi manusia itu. Tapi Jadi saudaraku daging iya, mempercayai jadi daging. Kalau firman itu jadi buku kan? Oh jadi daging. Enggak, saudara aja percaya kalau firman itu Jadi daging. Firman itu jadi daging. Jadi daging. Ya, Kok firman itu jadi buku? atau jadi Sekarang saya tanya, saya balik kau. Saya balik sama kau. Itu yang tertulis di Bible itu firman Tuhan bukan? Firman Tuhan. Berarti firman Tuhanmu jadi buku? Enggak, jadi Oh, kok manusia. enggak? Loh, kan itu firman Tuhan. Kok bisa jadi buku? Firman Tuhan bukan isinya? Jadi firman Tuhan di Yohanes, di Yohanes 1. Di Yohanes Nah, aku udah bahas 1 ayat itu. 14, Kitab sucimu itu loh. Kitab sucimu itu isinya firman Tuhan bukan? telah menjadi manusia.
Enggak edukasi kau nih. Ri. Baru kali ini aku malas ngomong sama kau nih. Biasanya kau pinter, kok tumben kau jadi goblok ini gara-gara jarang ke komalku. Betul. Ini aku serius loh ngomong. Karena memang Enggak, karena tumben memang kau harus Jo jadi bodoh botol tuh. kayak gini gara-gara kau sering berkutat sama Oten itu jadi botol kau. Dulu tuh enggak kayak gini, Cok. Nanti kita diskusi sendiri aja, Bang, kata ya, kita diskusi sendiri aja. Nggak Oke, berani kita tahu aja. kau undang Oke, ratusan. makasih ya saudara semuanya. Udah, Serah kau, makasih Lari. ya, saya mohon maaf kalau ada kata yang salah, saya izin Gak apa-apa, turun ya. santai aja. Yaudah. Yuk, selamat malam, salam damai Ya, malam. sejahtera semuanya. Ya, malam. Yuk. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslimi awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.